Sedang hamil besar wanita cantik ini diusir suaminya ke hutan karena difitnah selingkuh. Setelahnya dia diselamatkan Raja Harimau Putih raksasa penjaga hutan. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Petir menyambar dengan beringas, merobek langit malam yang kelam dan memantulkan kilatan cahaya putih pucat pada jendela kaca patri setinggi 3 meter di kediaman mewah keluarga Adhitama. Hujan badai menghantam atap seolah alam semesta sedang menangis darah. Namun hawa dingin yang menusuk dari luar tidak sebanding dengan kebekuan yang tiba-tiba merayap di ruang tamu berlantai marmer Italia tersebut. Kirana duduk di atas sofa bludru merah marun, mengelus perutnya yang telah membuncit sempurna di usia kehamilan 8 bulan. Jari-jarinya yang lentik dan pucat merajut perlahan sepasang kaus kaki bayi berwarna biru muda. Bibirnya menyenandungkan lagu pengantar tidur yang lirih, berusaha mengabaikan rasa cemas yang sejak sore tadi menggerogoti ulu hatinya karena sang suami, Bagas, tak kunjung pulang. Suara hantaman keras dari arah pintu utama Jati tiba-tiba memecah keheningan yang mencekam. Pintu itu ditendang terbuka dengan kasar, hingga gagang kuningan mahalnya membentur dinding berwalpaper emas. Kirana tersentak kaget. Jarum rajutnya terjatuh ke lantai. Jantungnya berdebar liar hingga terasa menghantam tulang rusuk saat ia melihat siluet suaminya berdiri di ambang pintu, basah kuyup oleh tempias hujan, dengan napas memburu dan rahang yang mengeras menahan amarah yang siap meledak. Di belakang pria itu, berlindung di bawah payung hitam yang dipegang oleh seorang sopir, berdirilah Lydia. Sekretaris pribadi Bagas itu mengenakan mantel parit merah menyala. Bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis yang sangat sinis, menatap Kirana bagaikan seekor ular kobra yang telah berhasil menyudutkan mangsanya. "Mas Bagas? Ya Tuhan, kamu basah kuyup, Mas?" ucap Kirana dengan suara bergetar, bersusah payah menopang tubuhnya yang berat untuk berdiri dari sofa. Kakinya yang membengkak karena kehamilan melangkah tertatih tanpa alas kaki di atas marmer yang sedingin es. "Biar kuambilkan handuk. Kenapa kalian? Simpan tangan kotormu itu, wanita jalang!" Raung Bagas dengan suara bariton yang menggelegar lebih keras dari guntur di luar jendela. Pria bertubuh tegap dalam balutan jas Armani yang kini kusut itu melangkah lebar menghampiri Kirana. Dengan satu ayunan tangan yang kasar, ia melemparkan sebuah amplop coklat tebal tepat ke wajah istrinya. Ujung tajam amplop itu menggores pipi mulus Kirana, menyisakan garis merah tipis yang terasa perih. Kertas-kertas foto dan sebuah dokumen rumah sakit berhamburan jatuh, berserakan di atas lantai marmer putih yang memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Kirana mundur selangkah, napasnya tercekat di tenggorokan. Tangannya secara refleks memeluk perut besarnya yang mendadak menegang. "Mas, apa ini? Kenapa kamu kasar sekali? Anak kita sedang bergerak, dia bisa merasakan amarahmu," bisik Kirana. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang jernih, mengaburkan pandangannya saat ia menunduk melihat lembaran-lembaran foto yang berserakan di ujung jari kakinya. Lydia melangkah masuk dengan gemulai, sepatu hak tingginya berdecak angkuh menapaki lantai, mengabaikan jejak air hujan yang menodai karpet Persia mahal di bawahnya. "Anak, coba perhatikan lagi kata-katamu, Mbak Kirana. Jangan membebani Pak Bagas dengan dosa yang kau buat sendiri di belakangnya," desis Lydia dengan nada suara yang dibuat selembut sutra, namun mengandung racun yang mematikan. Ia membungkuk perlahan, mengambil satu lembar foto dan menyodorkannya ke depan wajah Kirana. "Lihat baik-baik. Ini dirimu, kan? Keluar dari hotel murah di pinggiran kota bersama pria rendahan itu." Mata Kirana terbelalak ngeri menatap lembaran foto tersebut. Di sana terpampang gambar seorang wanita yang sangat mirip dengannya, mengenakan mantel yang sama persis dengan miliknya, sedang memeluk seorang pria tak dikenal di lobi sebuah motel remang-remang. Tubuh Kirana mulai bergetar hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya, bercampur dengan air mata yang akhirnya tumpah ruah membasahi pipinya. Ini bukan aku. Sumpah demi Tuhan, Mas, demi bayi yang ada di kandunganku, aku tidak pernah menginjakan kaki di tempat menjijikan itu. Gambar ini palsu. Seseorang telah memfitnahku, jerit Kirana parau, menatap suaminya dengan tatapan memohon yang menyayat hati. Bagas tertawa hambar, tawa yang terdengar sangat kering dan kosong, mengiris-iris sisa kewarasan Kirana. Pria itu menginjak sisa foto-foto di lantai dengan ujung sepatu kulit mahalnya seolah itu adalah tumpukan kecoa kotor.
Fitnah? Kau pikir aku bodoh, Kirana? Kau pikir aku CEO yang bisa kau tipu dengan wajah polos dan air mata buayamu itu? Bentak Bagas, urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan murka. Ia membungkuk, menyambar selembar kertas berlogo rumah sakit internasional ternama, lalu meremasnya tepat di depan hidung Kirana. Lalu bagaimana dengan ini? Hasil tes DNA dari sampel cairan ketuban yang kuambil diam-diam saat kau tidur minggu lalu. 99,9% tidak identik. Anak yang kau kandung itu bukan darah dagingku. Kau mengkhianatiku dengan sampah jalanan. Tidak, itu tidak mungkin. Aku hanya disentuh olehmu, Mas. Hanya kamu, teriak Kirana histeris. Kepanikan yang luar biasa memicu kontraksi palsu yang sangat hebat. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba menusuk punggung bawahnya, menjalar dan mencengkeram perutnya bagaikan diremas oleh ribuan cakar besi. Kirana kehilangan keseimbangan. Kedua lututnya lemas tak bertulang, membentur lantai marmer yang keras dengan bunyi bedebuk yang menyakitkan. Ia meringkuk, memeluk perutnya yang mengeras seperti batu sambil merintih. Aarg, Mas, sakit, perutku sakit sekali. Tolong, dokumen itu pasti sudah dipalsukan. Cek lagi, kumohon. Lydia menyilangkan lengannya di dada, menatap penderitaan Kirana dengan kepuasan yang tak berusaha ia sembunyikan. Sudahlah, Pak Bagas. Wanita ini terlalu licik. Dia hanya memanfaatkan kehamilannya untuk mendapatkan simpati Anda dan menguras harta Adhitama. Bisik Lydia, sengaja menempelkan tubuhnya pada lengan Bagas, mengipasi api kemarahan pria itu dengan embusan napas beraroma parfum murahan yang memusingkan. Lihatlah, dia bahkan mencoba menggunakan taktik kesakitan agar Anda merasa iba. Sungguh aktris yang luar biasa. Berhenti menyebut nama keluarga suciku dari mulut kotormu itu, Kirana. Desis Bagas dengan suara rendah yang jauh lebih menakutkan daripada teriakannya. Ia menunduk menatap istrinya yang kini merayap di atas lantai, menangis dan memegangi kakinya. Bagas menendang tangan Kirana dengan kasar, membiarkan wanita yang tengah hamil tua itu tersungkur ke samping. Dengarkan aku baik-baik, pelacur. Mulai detik ini, kau bukan lagi istriku. Aku menceraikanmu. Bawa anak haramu itu keluar dari istanaku sebelum aku memerintahkan anjing-anjing penjagaku untuk merobek dagingmu. Mas, jangan lakukan ini. Kumohon. Hujan di luar sangat deras. Baik kita, dia bisa mati kedinginan. Mas. Kirana mengiba, mencengkeram ujung celana Bagas dengan buku-buku jari yang memutih. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi, membuat napasnya tersengal-sengal pendek bagaikan ikan yang terlempar ke daratan. Penglihatannya mulai berkunang-kunang. Bagas tidak bergeming sedikit pun melihat keringat dingin dan kepucatan wajah istrinya. Ia malah meludah ke lantai, tepat di sebelah tangan Kirana. Mati? Bukankah itu akhir yang pantas untuk seonggok sampah sepertimu? Pengawal, teriak Bagas ke arah luar pintu. Dua pria bertubuh kekar berjas hujan hitam segera melangkah masuk. Wajah mereka datar tanpa emosi. Bagas menunjuk Kirana dengan jari telunjuknya yang gemetar karena jijik. Serat wanita murahan ini keluar dari istanaku. Bawa dia ke perbatasan hutan terlarang di ujung bukit sana. Biarkan dia dan anak haramnya itu membusuk menjadi makanan serigala malam ini. Kalian berdua lebih rendah dari kotoran babi hutan. Jangan pernah berani menginjakkan kaki kotormu di tanahku lagi. Baik, Tuan. Jawab kedua pengawal itu serempak. Tanpa memedulikan jeritan menyayat hati Kirana, mereka mencengkeram kedua lengan atas wanita hamil itu dan menariknya paksa dari lantai marmer. Gaun tidur sutra putih yang dikenakan Kirana koyak di bagian pundak akibat tarikan yang brutal. Tidak, Aak. Lepaskan aku. Mas Bagas. Buka matamu, Mas. Lydia membohongimu. Aarg. Jeritan Kirana perlahan tenggelam oleh suara gemuruh guntur yang menyambar ganas, seiring tubuh ringkihnya yang buncit diseret tanpa ampun menembus pintu utama, meninggalkan jejak hangat air matanya di atas dinginnya lantai marmer yang kini dikuasai oleh senyuman iblis seorang Lydia. Hujan badai di luar mensyahan keluarga Adhitama terasa bagaikan cambuk es yang menghantam kulit pucat Kirana tanpa ampun. Dua pengawal berbadan tegap tak kenal belas kasihan menyeret lengan rapuhnya, menyusuri jalan setapak berbatu kerikil yang membelah taman mawar mewah kesayangan Bagas. Gaun tidur sutra putihnya yang dulu melambangkan kemurnian kini koyak robek di berbagai sisi,
Ternoda lumpur coklat pekat dan jejak darah dari lututnya yang terus-menerus tergores aspal tajam. Tolong, lepaskan tanganku. Biarkan aku berjalan sendiri. Perutku sakit sekali, kramnya menembus hingga ke punggungku. Jerit Kirana dengan napas tersengal-sengal, urat-urat di lehernya menonjol saat ia berusaha melepaskan cengkeraman baja kedua pria itu. Namun, permohonan tulus orang calon ibu itu hanya dijawab dengan tarikan yang jauh lebih kasar hingga bahunya terasa nyaris terlepas dari sendinya. Diamlah, Nyonya. Ah, maksudku, gembel kotor. Tuan Bagas sudah memerintahkan kami untuk menyingkirkanmu secepat mungkin sebelum bau busuk penipuanmu merusak udara murni di istananya. Dengus salah satu pengawal dengan nada mencemooh yang kejam, meludah tepat ke arah genangan air di dekat telapak kaki Kirana yang gemetar dan tak beralas. Kirana terisak pedih. Air matanya yang hangat menyatu dengan air hujan beku yang menderas dari langit yang seolah ikut murka. Sesekali, dengan susah payah ia menoleh ke belakang melalui bahunya yang gemetar, menatap pintu utama Mensyah megah yang menjulang tinggi, tempat ia menghabiskan 2 tahun hidupnya dengan penuh pengabdian sebagai seorang istri. Di ambang pintu pualam itu, berdiri Bagas di bawah naungan payung hitam raksasa yang dipegangi erat oleh Lydia. Pria yang pernah berjanji sehidup semati sambil menyematkan cincin berlian di jari manisnya itu, kini menatapnya dengan sorot mata sedingin malaikat maut. Mas Bagas, kumohon, ingatlah saat pertama kali kita tahu aku hamil. Kau menangis bahagia. Mas, kau mencium perutku. Tolong, demi baik kita, jangan buang aku ke hutan terlarang. Di sana banyak binatang buas yang kelaparan. Rintih Kirana sekuat tenaga, suaranya yang serak dan pecah nyaris tenggelam oleh gemuruh petir yang membelah langit malam berkali-kali. Bagas hanya menyeringai tipis. Lengkungan bibirnya memancarkan kebencian murni. Ia memasukkan satu tangannya ke saku celana panjangnya dengan gaya arogan yang sangat memuakan, menikmati tontonan kehancuran istrinya. Bayi kita? Jangan membuatku tertawa. Pelacur hina. Itu adalah benih haram dari perselingkuhanmu yang menjijikan. Kau pikir aku tidak tahu kau menggoda pria-pria hidung belang di belakangku demi uang receh? Biarkan binatang buas di hutan itu mencabik-cabik dagingmu dan memakan janin haram itu malam ini juga, karena di sanalah tempat yang paling pantas untuk seonggok sampah pengkhianat sepertimu. Aku benci melihat wajah sok sucimu itu. Balas Bagas dengan suara bariton yang bergema kejam. Kata-katanya setajam belati berkarat yang menyayat habis sisa-sisa harapan di dada Kirana. Darah segar menetes dari bibir bawah Kirana yang tergigit terlalu keras saat ia berusaha menahan isak tangis yang menyesakkan dada. Lydia, yang berdiri angkuh bak seorang ratu yang baru saja memenangkan tahta di samping Bagas, menyunggingkan senyum kemenangan yang licik. Ia merapatkan tubuh langsingnya pada lengan kekar Bagas, lalu sengaja meninggikan suaranya agar terdengar oleh Kirana di tengah derai hujan. Sudahlah, sayangku. Jangan buang energi berhargamu untuk meneriaki wanita hina dan tak tahu malu ini. Besok pagi kita harus mempersiapkan konferensi pers darurat untuk mengumumkan perceraianmu dan tentu saja, rencana pernikahan agung kita, bukan? Biarkan saja dia membusuk perlahan bersama kebohongannya di tanah terkutuk itu. Ucap Lydia dengan intonasi semanis madu mahal namun mengandung racun arsenik yang mematikan. Kirana tersentak hebat mendengar pengakuan tak tahu malu itu. Rasa sakit fisik akibat kontraksi palsu di rahimnya seakan terkalahkan seketika oleh rasa perih luar biasa yang merobek jantungnya menjadi serpihan debu. Lydia, kau perempuan ular yang tak punya hati nurani. Kau yang memanipulasi semua dokumen itu. Tuhan tidak akan pernah tertidur. Lydia, suatu saat nanti, kau dan keserakahan suamiku akan dihancurkan berkeping-keping oleh kebenaran. Kutuk Kirana, napasnya memburu cepat. Jari-jarinya yang kotor oleh lumpur mencengkeram udara kosong menuju arah wanita perebut suaminya itu dengan penuh keputusasaan. Tuhan? Kau pikir Tuhan mau mendengarkan doa kotor seorang pendosa yang tidur dengan pria rendahan di motel murahan? Tawa Lydia meledak meremehkan, melengking mengalahkan suara hujan yang menghantam payung hitam mereka. Ia mengangkat tangannya yang berhias kuku akrilik merah menyala, menunjuk arah gerbang besi berkarat yang tinggi menjulang di kejauhan, batas absolut yang mematikan antara peradaban dan misteri hutan terlarang. Tuhanmu sekarang adalah kegelapan pekat di dalam hutan itu. Kirana, hei kalian, seret dia lebih cepat. Seret rambutnya bila perlu. Buang wanita gila itu ke seberang gerbang dan pastikan gemboknya dikunci mati malam ini juga. Perintah Lydia kepada para pengawal dengan mata menyala-nyala penuh kedengkian iblis. Kedua pria berjas hitam itu mengangguk patuh secara robotik. Bukannya mengendurkan pegangan,
Mereka justru menarik lengan dan kerah gaun Kirana dengan hentakan brutal dan tiba-tiba, hingga wanita malang yang sedang hamil tua itu kehilangan keseimbangan sepenuhnya. Tubuh rapuhnya terpelanting ke udara sejenak, lalu tersungkur dengan suara hantaman yang keras di atas aspal kasar yang bergelombang. Kulit telapak tangan dan lutut telanjangnya terkelupas sangat parah, mengalirkan darah segar yang hangat, namun seketika membeku tersapu arus air hujan yang dingin mematikan. Arg. Ya Tuhan, perutku, bayiku. Rintih Kirana sambil meringkuk menjadi bola, memeluk perutnya yang membuncit secara protektif dari hantaman benda keras apapun. Setiap kali kilat menyambar di langit malam yang mengerikan, wajah pucat pasinya yang berlumuran lumpur pekat, basah kuyup oleh air hujan, dan dipenuhi garis-garis darah tampak begitu memprihatinkan, mencabik empati siapapun yang melihatnya, namun tak ada satupun manusia berhati nurani di tempat terkutuk itu. Mereka akhirnya tiba di hadapan gerbang besi berkarat setinggi 5 meter yang memisahkan batas wilayah manusia dengan hutan terlarang yang belum pernah dipetakan. Hutan raksasa itu tampak seperti mulut monster purba yang menganga siap menelan apa saja ke dalam perutnya. Pepohonan berbatang hitamnya menjulang menutupi langit, dahan-dahannya bergoyang liar dihempas badai seolah jutaan tangan iblis yang memanggil-manggil meminta tumbal. Tanpa membuang waktu sepeser pun, salah satu pengawal membuka gembok rantai yang sangat berat, sementara yang lain mengangkat paksa tubuh lemah Kirana dan melemparkannya dengan sangat kasar ke seberang garis batas, tepat ke arah semak berduri. Tubuh Kirana menghantam tanah berlumpur yang dipenuhi kerikil tajam dan akar pohon berlumut. Ia menjerit tertahan saat ranting-ranting mati berujung runcing menusuk sisi pinggang dan lengan atasnya. Jangan pernah berani berpikir untuk merangkak kembali ke sini dan mengemis belas kasihan. Sekali kau melewati gerbang suci ini, kau sudah dianggap mati oleh Tuan Bagas. Ancam pengawal berwajah bengis itu dari balik jeruji. Ia segera menarik rantai tebal berkarat itu dan mengunci kembali gembok raksasa tersebut dengan bunyi dentang besi yang menggema memekakan telinga, secara resmi mengunci nasib Kirana dalam pelukan maut hutan terlarang. Kirana terbaring lemah, nyaris lumpuh di atas tanah yang basah dan berbau busuk daun membusuk. Seluruh persendiannya terasa remuk redam seolah baru saja digilas kendaraan berat. Hawa dingin yang tidak wajar, seperti embusan napas dari dunia bawah, merayap perlahan dari balik kegelapan pepohonan purba, menusuk masuk ke pori-porinya hingga membekukan tulang sumsumnya. Ia memaksakan diri mengangkat kepalanya yang berat, memandang nanar menembus jeruji besi ke arah mensyah megah yang gemerlap oleh lampu hias di kejauhan sana. Mas Bagas, kau baru saja membunuh darah dagingmu sendiri malam ini. Bisiknya sangat parau, giginya gemerutuk hebat menahan hipotermia yang mulai menyerang aliran darahnya. Namun, di sisa-sisa kesadarannya yang mulai menipis dan terombang-ambing akibat rasa sakit luar biasa di perutnya yang kian mengeras, sebuah percikan api tekad mendadak menyala liar di sepasang mata bulatnya yang sembab. Ia mengusap perut besarnya yang tegang dengan sebelah tangannya yang gemetar parah dan berlumuran darah kotor, lalu membisikkan janji suci di tengah amukan badai yang berusaha menenggelamkannya. Bertahanlah, anakku sayang. Ibu berjanji, demi Tuhan pencipta semesta alam, ibu tidak akan pernah membiarkanmu mati hina di tempat ini. Kita akan bertahan hidup menantang maut. Dan ketika saatnya tiba, ibu akan kembali dan memastikan mereka semua berlutut menjilat tanah berdebu memohon ampun pada setiap jengkal langkah kaki yang kita pijak. Tekad Kirana dengan suara mendesis tajam seperti pedang yang baru diasah. Tatapan matanya kini tak lagi menyiratkan keputusasaan seorang korban yang lemah, melainkan sumpah dendam membara dari seorang ibu yang teraniaya hingga ke dasar jurang. Angin badai melolong semakin mengerikan, membawa serta suara auman samar dari kedalaman hutan lebat yang membuat bulu kuduk berdiri, seolah alam semesta sedang bersiap menguji sumpah wanita itu. Kegelapan absolut menelan tubuh rapuh Kirana segera setelah suara dentang gembok berkarat itu bergema memudar dihempas angin badai. Hutan terlarang tidak menyambutnya dengan belas kasihan, melainkan dengan rahang terbuka yang siap mengunyah sisa-sisa kewarasannya. Tanah lumpur pekat di bawah kakinya terasa seperti rawa isap yang dengan rakus menarik setiap langkah tertatihnya, membuat wanita hamil itu tersandung berkali-kali. Ranting-ranting mati menjulur dari balik kegelapan bak cakar-cakar iblis, merobek sisa gaun tidur sutranya hingga compang-camping, meninggalkan garis-garis luka sayatan di lengan dan betis pucatnya. Udara terasa begitu tipis dan membekukan, membawa aroma busuk daun mati dan bangkai hewan yang membuat perutnya mual bukan main. Kirana terus menyeret kakinya yang mati rasa, berpegangan pada batang-batang pohon berlumut tebal sembari menangis tertahan. Tuhan yang Maha Melihat, tolong beri aku sedikit saja cahaya. Sedikit saja petunjuk arah di tengah neraka ini. Rintih Kirana dengan suara bergetar hebat,
Air matanya menyatu dengan aliran hujan lebat yang membasuh wajahnya yang pias. Aku tidak takut mati. Tuhan, sungguh aku tidak takut. Tapi kumohon, jangan biarkan nyawa tak berdosa di dalam rahimku ini ikut padam karena kebodohan ibunya yang terlalu percaya pada cinta palsu. Tiba-tiba, sebuah akar raksasa dari pohon beringin purba yang melintang di tanah menjegal kaki kanannya. Kirana terpelanting keras ke depan. Dengan refleks orang ibu yang luar biasa, ia memutar tubuhnya di udara agar jatuh menyamping, mengorbankan bahu dan sikunya menghantam batu berlumut demi melindungi perut besarnya. Bunyi gemertak pelan terdengar dari lengannya, disusul rasa ngilu yang luar biasa tajam hingga membuat pandangannya memutih sejenak. Arg! Ya Allah, sakit! Jerit Kirana tertahan, memuntahkan segumpal air ludah bercampur darah karena tanpa sengaja menggigit lidahnya sendiri. Ia meringkuk di antara sela-sela akar pohon raksasa itu, meremas gumpalan tanah berlumpur dengan jari-jarinya yang membiru kedinginan. Nak, dengarkan suara ibu, sayang, bisiknya parau, mengelus perutnya yang kini menegang keras sekeras batu karang. Ibu ada di sini. Ibu akan menahan semua rasa sakit ini untukmu. Jangan takut pada suara guntur itu. Nak, itu hanya cara langit menangisi nasib kita. Bertahanlah, jagoan kecilku. Kita pasti bisa melewati malam ini. Ibu berjanji dengan sisa napas ibu, kau akan melihat indahnya matahari pagi. Namun, alam semesta seolah sedang menguji batas maksimal ketahanan manusia. Rasa sakit di perutnya yang tadi sempat mereda, kini kembali menyerang, bukan lagi sekadar kontraksi palsu akibat kepanikan, melainkan hantaman gelombang persalinan yang sesungguhnya. Rasanya seperti panggulnya sedang diretas paksa oleh godam besi yang membara. Cairan hangat tiba-tiba merembes mengalir di antara kedua belah pahanya, bercampur dengan air hujan dan lumpur. Air ketubannya telah pecah sebelum waktunya akibat trauma fisik dan tekanan mental yang sangat ekstrim. Kirana mendongak ke langit malam yang terhalang kanopi daun tebal, menjerit merobek keheningan hutan. Tidak, Aak. Belum saatnya. Kumohon, belum waktunya kau lahir. Nak? Tangisnya pecah, suaranya melengking syarat akan keputusasaan yang meremukkan dada. Bagas, laki-laki iblis pengecut. Kau menukarkan darah dagingmu sendiri demi perempuan ular itu. Kalau bayiku sampai kenapa-napa malam ini, aku bersumpah demi langit dan bumi, rohku tidak akan pernah membiarkan kalian hidup tenang. Aku akan menghantui setiap hela napas kalian. Bagas, Lydia, kalian akan membayar setiap tetes darah dan air mata yang jatuh di tanah kutukan ini. Di tengah erangan kesakitannya yang menyayat hati, hujan badai perlahan mulai mereda, berubah menjadi gerimis tipis yang tak kalah dingin. Namun, redanya suara hujan justru membawa teror baru yang membekukan darah di pembuluhnya. Dari balik kabut tipis yang merayap di atas tanah berlumpur, terdengar suara gemerisik daun kering yang diinjak secara perlahan. Kres, kres. Bukan hanya dari satu arah, melainkan dari berbagai penjuru, mengelilingi pohon beringin tempat Kirana terkapar tak berdaya. Napas Kirana tercekat. Ia menghentikan tangisannya seketika. Matanya terbelalak ngeri menembus kegelapan pekat. Sebuah geraman rendah dan serak, yang menggetarkan tulang rusuk, terdengar dari jarak kurang dari 5 meter. Tiba-tiba, 2 titik cahaya kuning menyala di balik semak belukar. Lalu muncul 2 titik lagi di sebelah kirinya. Lalu di sebelah kanannya. Dalam hitungan detik, lebih dari 10 pasang mata bercahaya buas mengepungnya dari segala penjuru. Aroma tengik bulu basah dan bau anyir daging busuk seketika menusuk rongga hidung Kirana. Seekor serigala berukuran besar dengan bulu keabuan melangkah keluar dari bayang-bayang, memamerkan taring-taring panjangnya yang meneteskan liur kelaparan. Itu adalah kawanan serigala liar yang menjadikan hutan terlarang sebagai kuburan bagi siapapun yang berani masuk. Pergi, kumohon, pergilah. Usir Kirana dengan sisa-sisa suara yang parau, tangannya meraba-raba tanah dan menemukan sebuah ranting kayu mati. Ia mengayunkan ranting rapuh itu ke udara dengan tangan gemetar parah. Jangan mendekat. Aku mohon pada kalian, carilah mangsa lain. Dagingku pahit oleh racun pengkhianatan. Pergi dari sini, teriaknya histeris, meski ia tahu binatang buas tak mengenal bahasa keputusasaan manusia. Serigala pemimpin, sang Alpha, menundukkan kepalanya, mengeluarkan geraman panjang yang mengancam, lalu maju selangkah demi selangkah. Otot-otot kaki serigala itu menegang, bersiap untuk menerkam dan merobek kerongkongan mangsa malangnya.
Kirana menyadari bahwa perlawanannya sia-sia. Tenaganya telah habis terkuras oleh penderitaan beruntun malam ini. Dengan air mata yang terus mengalir deras membasahi pipinya yang kotor oleh lumpur, Kirana melempar ranting kayunya. Ia memutar tubuhnya, meringkuk seperti janin, dan memeluk perut besarnya erat-erat dengan kedua tangannya, menciptakan perisai manusia terakhir dari sisa-sisa raga penatnya. Makanlah dagingku jika kalian benar-benar kelaparan. Jerit Kirana dengan mata terpejam rapat, menempelkan keningnya ke tanah berlumpur dalam sebuah kepasrahan yang tragis. Robeklah lenganku, kunyah kakiku sampai hancur. Tapi kumohon pada semesta alam, jangan sentuh rahimku, jangan sentuh perutku. Biarkan anakku tetap utuh. Ya Allah, selamatkan bayiku. Tepat saat doa terakhir yang memilukan itu terucap dari bibir pucatnya yang bergetar, sang alpha melolong panjang membelah malam, menjejakkan cakar belakangnya kuat-kuat ke tanah, dan melompat terbang di udara. Moncongnya yang menganga lebar dengan taring setajam pisau bedah mengarah lurus ke tengkuk Kirana yang tak terlindungi. Maut berjarak kurang dari satu helaan napas. Waktu seakan membeku menjadi bongkahan es di detik-detik paling menentukan antara hidup dan mati. Moncong serigala raksasa itu menganga lebar. Taringnya yang berlumur liur berbau anyir bangkai hanya berjarak beberapa sentimeter dari urat nadi di leher Kirana. Wanita hamil itu menutup mata rapat-rapat. Napasnya tertahan di ujung kerongkongan, bersiap menyambut robekan maut yang akan mengakhiri semua penderitaannya malam ini. Namun, sebelum rahang mematikan itu sempat mengoyak daging rapuhnya, sebuah raungan dahsyat meledak merobek langit malam, jauh lebih menggelegar dan memekakan telinga daripada ribuan guntur yang menyambar secara bersamaan. Raungan itu memancarkan gelombang suara yang begitu masif, hingga membuat tanah berlumpur di bawah tubuh Kirana bergetar hebat, merontokkan daun-daun mati dari dahan pohon beringin purba yang menaunginya. Dalam sekejap mata, sebuah bayangan putih raksasa berkelebat menembus tirai gerimis dengan kecepatan yang tak kasat mata oleh mata telanjang manusia. Terdengar bunyi hantaman benda tumpul yang sangat mengerikan, disusul rintihan melengking yang terputus seketika. Saat Kirana memberanikan diri membuka sebelah matanya yang sembab oleh air mata, ia melihat tubuh serigala alpha yang tadi hendak menerkamnya kini telah terlempar sejauh belasan meter ke udara, menabrak batang pohon ek hingga hancur seluruh tulang belulangnya, mati seketika sebelum tubuhnya menyentuh tanah basah. Di hadapan Kirana, berdiri tegak sesosok makhluk mistis yang selama ini hanya diyakini hidup dalam mitos kuno masyarakat pinggiran, sang penguasa absolut hutan terlarang. Makhluk itu adalah seekor harimau putih berukuran sangat raksasa, tubuhnya diperkirakan sebesar mobil SUV mewah yang biasa dikendarai oleh suaminya yang angkuh, dengan otot-otot tebal yang beriak kuat di balik setiap lapisan bulunya. Di tengah kegelapan malam yang pekat tanpa cahaya rembulan, bulu-bulu seputih salju itu memancarkan pendaran cahaya keperakan yang mistis, seketika mengusir bayang-bayang kelam yang sedari tadi mencekik paru-paru Kirana. Corak belang hitam di tubuhnya mengalir bagaikan kaligrafi alam yang agung, sementara sepasang matanya menyala terang menyerupai bongkahan batu safir biru yang membara oleh kobaran api keabadian. Napas makhluk raksasa itu mengepulkan kabut tipis di udara malam yang membekukan, setiap busannya secara ajaib membawa aroma pinus liar dan hujan segar, menetralkan bau busuk darah serta bangkai yang sebelumnya ditinggalkan oleh kawanan predator. Kirana terpaku diam seperti patung batu. Tubuhnya menggigil hebat bukan lagi semata karena hipotermia mematikan atau rasa sakit persalinan yang terus merobek panggulnya, melainkan karena getaran keagungan luar biasa yang menguar pekat dari eksistensi sang Raja Harimau. Harapan dan teror malam itu bercampur aduk menjadi satu racun emosional yang melumpuhkan kewarasannya. Kehadiran monster suci itu seketika membuat belasan serigala lapar yang tersisa melangkah mundur secara serentak. Cakar-cakar kotor mereka mengais tanah berlumpur dengan kepanikan luar biasa, telinga mereka tertarik ke belakang, sementara ekor-ekor berbulu kusut itu melengkung masuk ke antara kedua kaki belakang, sebuah postur ketakutan mutlak dari predator kasta bawah yang menyadari mereka telah lancang melanggar batas wilayah sang dewa hutan. Harimau putih raksasa itu memutar kepalanya yang masif secara perlahan, menatap tajam satu persatu serigala buas tersebut dengan sorot mata sedingin es abadi di puncak gunung tertinggi. Tanpa peringatan lebih lanjut, sang Raja Hutan menerjang maju. Gerakannya tidak terlihat seperti monster buas-buas yang kehilangan kendali, melainkan murni seperti tarian malaikat maut yang anggun namun tak mengenal belas kasihan. Dengan satu ayunan cakarnya yang sebesar perisai baja tempur, 3 ekor serigala terbelah hancur tanpa sempat mengeluarkan rintihan. Kibasan ekornya yang panjang dan kokoh bagai cambuk baja menghancurkan tengkorak 2 serigala lainnya yang bodoh mencoba melawan. Hanya dalam hitungan detik yang terasa bagai distorsi realitas bernuansa perak,
Sisa kawanan serigala itu melolong putus asa, berlarian kocar-kacir membubarkan diri ke dalam kegelapan pekat hutan terlarang, meninggalkan bau anyir darah rekan-rekan mereka yang kini meresap menjadi karpet bagi pijakan sang harimau suci. Hutan tua itu kembali hening, digantikan oleh kesunyian yang amat mencekam. Hanya suara rintik gerimis yang terdengar menyentuh dedaunan basah dan deru napas berat Kirana yang memburu saling berkejaran di udara. Harimau putih itu perlahan berbalik arah. Kaki-kaki raksasanya yang memiliki bantalan selembut beludru namun menyembunyikan cakar pencabut nyawa melangkah tanpa memunculkan sebersit suara pun, mendekati tubuh ringkih Kirana yang meringkuk memeluk perut besarnya di sela-sela akar beringin yang mengurungnya. Bumi terasa bergetar halus seirama pada setiap pijakan makhluk itu. Kirana memejamkan mata erat-erat, meremas gaun tidur sutranya yang telah hancur menjadi kain pel berlumur lumpur pekat, membiarkan keringat dingin membanjiri dahi pucat pasinya. Tuhan penciptaku, jika ini memang garis akhirku, biarkan dia memakan kepalaku lebih dulu dalam satu gigitan agar aku tidak melihat anakku terkoyak perlahan. Ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Kuakui aku terlalu lemah untuk menjaganya. Bisik Kirana dengan bibir yang terus bergetar hebat, merapal doa penyerahan diri yang paling tulus menyayat hati tatkala ia merasakan hawa panas dari napas harimau raksasa itu menerpa halus kulit wajahnya. Hidung besar berbulu basa itu mulai mengendus pelan ujung kaki Kirana, naik secara perlahan ke betisnya yang penuh luka gores kemerahan, menyusuri lututnya yang membiru parah, hingga akhirnya pergerakan moncong raksasa itu berhenti diam tepat di depan perut Kirana yang membuncit tegang bagai batu akibat terus dihempas kontraksi kehamilan. Namun, alih-alih rahang mematikan yang siap mencabik-cabik perut dan rahimnya, Kirana tiba-tiba merasakan sebuah sentuhan yang sangat ganjil namun menenangkan. Ia memberanikan diri membuka kelopak matanya perlahan. Betapa terkejutnya wanita malang yang telah dibuang suaminya itu saat menyadari bahwa sang Raja Harimau, monster raksasa penumpas kehidupan yang baru saja membantai kawanan serigala dalam kedipan mata, kini justru merendahkan kedua kaki depannya hingga menyentuh lumpur kotor. Makhluk agung bermata safir itu menundukkan kepalanya yang besar dan kokoh, menggosokkan dahi berbulu lebatnya dengan teramat lembut ke perut Kirana, seolah ia sedang memberikan salam penghormatan paling agung kepada Raja umat manusia yang sesungguhnya. Harimau putih itu lalu mengeluarkan suara geraman pelan yang mengalun rendah bagaikan dengkuran kucing rumahan yang jinak, sebuah dengkuran ritmis yang entah bagaimana menyalurkan gelombang kehangatan magis yang langsung meresap ke dalam pori-pori kulit pucat Kirana, seketika meredakan sebagian besar rasa sakit yang sedari tadi merobek panggulnya. Lidah raksasa yang hangat dan kasar kemudian menjulur keluar, menjilati luka-luka robek di lengan, bahu, dan kaki telanjang Kirana, membersihkan noda darah dan lumpur menjijikan dengan ketulusan mutlak bak seorang abdi dalam yang merawat sang ratu semesta. Kau sama sekali tidak berniat memakanku. Isa Kirana tak percaya atas keajaiban di hadapannya, tangannya yang masih bergetar perlahan terangkat, meragu di udara sejenak karena takut, sebelum akhirnya mendarat lembut dan membelai dahi harimau raksasa itu. Sang Raja Hutan langsung menutup matanya, menerima usapan tangan Kirana yang kotor oleh tanah, seakan ia menegaskan ikatan sumpah kepatuhan absolutnya pada wanita yang telah dicampakkan dunia tersebut. Air mata Kirana kembali pecah menderas, namun kali ini bukan lagi air mata keputusasaan yang meracuni jiwa, melainkan air mata keharuan dan rasa syukur luar biasa yang tak mampu dilukiskan oleh kata. Di saat para manusia yang seharusnya menjadi pendamping hidup dan pelindungnya justru membuangnya bak sampah yang paling menjijikan di peradaban, alam semesta justru membuka tabirnya dan mengirimkan raja penjaga tertingginya untuk bersujud sukarela menjadi perisai hidupnya. Namun, alam tidak mengizinkan mereka larut terlalu lama dalam momen suci tersebut. Cairan ketuban bening terus merembes dari sela paha Kirana, disusul oleh gelombang kontraksi klimaks yang menyerang jauh lebih brutal dari sebelumnya, memaksa Kirana kembali menjerit tertahan sambil memegangi perutnya yang seperti terbelah dua. Harimau putih raksasa itu segera bangkit mengerti. Ia mengendus leher Kirana sebentar, lalu dengan presisi tinggi ia menggigit keras sisa gaun sutra wanita itu di bagian bahu, menahan penuh kekuatan rahang penghancur tulangnya agar tak ada sedikitpun ujung giginya yang menggores kulit tipis Kirana. Dengan satu tarikan kepala yang elegan seolah tubuh Kirana seringan helai daun kering, sang harimau mengangkat sang ibu malang ke atas punggungnya yang bidang dan hangat seperti selimut dewa. Kirana otomatis memeluk erat leher berbulu perak itu, membenamkan wajah sembah penuh air matanya di sana saat sang penjaga mulai melompat membelah kegelapan rimba, membawanya melesat menembus kedalaman hutan terlarang menuju sebuah tempat suci yang telah disiapkan sejak ribuan tahun lalu, di mana keajaiban kelahiran akan menjadi saksi awal mula dendam yang akan membumi hanguskan kesombongan manusia pendosa di masa depan. Angin badai yang sebelumnya mengamuk beringas bagaikan ribuan cambuk es kini,
hanya terasa seperti embusan napas musim semi yang lembut saat Kirana melesat menembus ke 8 hutan terlarang di atas punggung lebar sang Raja Harimau Putih. Jari-jarinya yang masih pucat dan gemetar mencengkeram erat bulu-bulu perak makhluk raksasa itu, membenamkan wajahnya yang basah oleh air mata dan keringat dingin ke tengkuk Bhala yang memancarkan kehangatan magis. Dalam setiap lompatan senyap yang membelah semak berduri tanpa goresan sedikitpun, Kirana menyadari bahwa monster yang selama ini ditakuti oleh seluruh penduduk kota nyatanya memiliki kelembutan yang tak pernah dimiliki oleh suaminya sendiri. Tidak ada guncangan berarti yang menyakiti rahimnya. Bhala melangkah dengan presisi dewa, melayang di atas akar-akar purba dan bebatuan tajam seolah ia meniti di atas hamparan awan sutra. Perlahan tapi pasti, suara guntur dan derai hujan yang mematikan tertinggal jauh di belakang, digantikan oleh simfoni alam gaib berupa dengungan jangkrik emas dan kepakan sayap kupu-kupu malam bersinar biru yang berterbangan mengiringi perjalanan mereka, membuka jalan menuju sebuah rahasia terbesar yang disembunyikan oleh perut bumi selama ribuan tahun. Tiba-tiba, Bhala memperlambat langkahnya saat mereka menembus sebuah air terjun kecil yang tirai airnya seketika membelah diri, menyingkap sebuah lorong gua raksasa yang membuat napas Kirana tercekat karena takjub. Gua itu bukanlah liang yang gelap dan lembab seperti bayangannya, melainkan sebuah katedral alam yang kemegahannya mengalahkan istana marmer milik keluarga Adhitama berkali-kali lipat. Dinding-dinding gua tersebut bertatahkan bongkahan kristal kuarsa raksasa yang memancarkan pendaran cahaya keemasan yang lembut, sementara urat-urat emas murni menjalar di sela-sela bebatuan bak sungai cahaya yang hidup. Udara di dalam tempat suci ini terasa begitu hangat, murni, dan diresapi oleh aroma floral dari ribuan bunga teratai bercahaya yang mekar di tepi sebuah telaga bawah tanah sebening zamrud. Bhala merendahkan tubuh raksasanya di atas sebuah hamparan lumut tebal yang memancarkan cahaya hijau keperakan, jauh lebih empuk dari kasur bulu angsa termahal manapun di dunia. Dengan sisa tenaga yang nyaris menguap seutuhnya, Kirana membiarkan tubuhnya meluncur turun dari punggung sang penjaga, merosot jatuh ke atas kasur alam tersebut sembari memegangi perutnya yang kembali menegang keras di puncak kontraksi pembukaan terakhir. Tuhan, waktunya tiba, sungguh sakit sekali. Erang Kirana dengan suara melengking yang menggema memantul di dinding-dinding kristal. Panggulnya terasa seperti diledakkan dari dalam. Keringat sebesar biji jagung seketika membanjiri pelipisnya yang kotor oleh tanah, sementara jemarinya meremas lumut ajaib itu hingga buku-buku jarinya memutih. Alih-alih merasa sendirian, Kirana tiba-tiba menyadari bahwa ia tengah disaksikan oleh ratusan pasang mata yang penuh penghormatan. Berbagai hewan hutan, mulai dari rusa tanduk emas, burung merak berekor api, hingga monyet-monyet berbulu salju, berkumpul di tepian telaga, menundukkan kepala mereka dalam sebuah ritual keheningan absolut. Bhala, sang raja hutan, tidak beringsut sedikit pun dari sisi Kirana. Harimau raksasa itu membaringkan kepalanya yang masif tepat di samping bahu Kirana, mengizinkan sang wanita malang untuk melingkarkan lengannya pada hidung besarnya dan meremas bulu-bulunya sebagai pelampiasan rasa sakit yang luar biasa. Tatapan mata safir Bhala seolah menyalurkan sebuah telepati kuno yang berbisik di benak Kirana. Keluarkan semua rasa sakitmu, Ratu. Tanah ini akan menyerap setiap tetes penderitaanmu dan mengubahnya menjadi kekuatan. Diingatkan pada semua penderitaan dan penghinaan malam ini, Kirana tidak lagi menahan suaranya. Ia menarik napas dalam-dalam, meraup udara murni gua kristal itu, dan menjeritkan seluruh luka batinnya bersamaan dengan dorongan terakhir persalinannya. Ia mengingat wajah angkuh Bagas yang menendangnya di lantai marmer yang dingin. Ia mengingat senyum iblis Lydia yang memalsukan kebenarannya. Ia mengingat suara gerbang besi yang dikunci mati untuk membiarkannya tewas dimakan serigala. Rasa sakit dari memori pengkhianatan itu menjadi bahan bakar yang meledakkan sisa-sisa batasan fisiknya. Aku tidak akan kalah oleh kalian. Anak ini akan hidup dan menginjak-injak kesombongan kalian. Jerit Kirana dengan kekuatan yang merobek batas realitas. Suaranya menggetarkan air di telaga zamrud. Dan tepat setelah jeritan penuh amarah suci itu mengudara, keheningan mutlak sejenak menyelimuti gua, disusul oleh suara tangisan bayi yang pecah, melengking kuat dan sehat, memantul di setiap sudut kristal sebagai melodi kehidupan paling indah yang pernah didengar oleh alam semesta. Napas Kirana tersengal-sengal parau. Air matanya tumpah ruah tiada henti tatkala ia meraih tubuh mungil yang masih berlumur darah dan cairan ketuban itu, mendekapnya erat ke dada telanjangnya di balik sisa-sisa gaun yang robek. Bayi laki-laki itu seketika tenang saat merasakan detak jantung ibunya. Namun, perjuangan belum usai. Tubuh Kirana mulai menggigil akibat kehilangan banyak darah. Luka-luka robek di kaki dan bahunya mulai berdenyut menyakitkan, menyedot kesadarannya menuju ambang kegelapan. Melihat hal itu, Bhala bangkit dengan sigap.
Ia melangkah menuju sebuah altar batu di tengah telaga Zamrud, tempat di mana sekuntum bunga teratai kristal tumbuh memancarkan cahaya merah rubi yang menyilaukan. Dengan kelembutan rahangnya, Bhala memetik buah dari inti teratai tersebut, sebuah buah bercahaya yang hanya mekar 1000 tahun sekali, dan membawanya kembali kepada Kirana. Harimau putih itu meletakkan buah magis tersebut tepat di bibir pucat Kirana, mendengkur pelan memerintahkannya untuk memakan mukjizat tersebut. Tanpa ragu, Kirana menggigit buah itu. Seketika, cairan semanis madu surgawi meledak di rongga mulutnya, mengalir deras ke kerongkongan bagaikan lava keemasan yang tidak membakar, melainkan menghidupkan. Dalam hitungan detik, sebuah pendaran cahaya magis menyelimuti seluruh tubuh wanita itu. Kirana tersentak pelan saat ia merasakan keajaiban absolut bekerja pada sel-sel tubuhnya. Rasa perih dan ngilu dari setiap sendinya lenyap tanpa bekas. Lumpur pekat yang mengotori wajah dan rambutnya luruh menjadi debu bercahaya yang menguap di udara. Luka-luka sayatan, memar ungu, dan kulit yang terkelupas akibat diseret di atas kerikil tajam menutup kembali, tergantikan oleh jaringan kulit baru yang jauh lebih mulus, putih, dan bersinar bagaikan porselen yang direndam dalam cahaya rembulan. Bahkan sisa-sisa kelelahannya sebagai seorang ibu yang baru melahirkan musnah seutuhnya, digantikan oleh lonjakan tenaga dalam yang murni dan tak terhingga. Kirana perlahan bangkit untuk duduk. Gerakannya kini tidak lagi ringkih atau menyedihkan, melainkan anggun dan penuh presisi layaknya seorang dewi yang baru saja turun dari kahyangan. Rambut hitam kelamnya yang kini bersih dan berkilau jatuh tergerai membingkai wajah cantiknya yang tak lagi menyiratkan ketakutan, melainkan memancarkan wibawa dan aura otoritas yang begitu pekat hingga membuat seluruh hewan di gua itu kembali menunduk semakin dalam. Ia mengangkat dagunya, menatap pantulan dirinya di permukaan telaga kristal yang tenang. Wanita lemah yang mengemis di bawah hujan badai itu telah mati, dikuburkan bersama pengkhianatan suaminya. Kini, yang duduk bertahta di atas lumut keperakan dengan didampingi oleh Raja Harimau Putih Raksasa adalah Sang Ratu Hutan, entitas baru yang telah diberkati oleh jantung alam semesta. Sambil mengecup dahi bayinya yang tertidur pulas dalam dekapannya, Kirana menyunggingkan senyuman tipis yang sangat dingin, matanya menajam membelah ruang dan waktu, meramalkan kehancuran bagi siapapun yang telah membuangnya ke neraka ini. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai terkutuk di mana raungan keputusasaan seorang ibu hamil ditelan mentah-mentah oleh keangkuhan manusia. Di lantai puncak gedung pencakar langit yang menaungi markas besar Adhitama Group, keangkuhan itu kini mulai membusuk dari dalam, menggerogoti setiap pilar kekayaan yang selama ini disembah oleh Bagas Adhitama. Pria yang 6 bulan lalu berdiri bak dewa pencabut nyawa di ambang pintu mensyah mewahnya itu, kini tampak bagaikan pesakitan yang menunggu jadwal eksekusi. Rambut klimisnya yang dulu selalu tersisir rapi kini berantakan, diselingi uban-uban perak yang tumbuh prematur akibat stres luar biasa. Wajah arogannya yang selalu licin memancarkan kesombongan kini dihiasi oleh kantung mata sedalam palung lautan, berwarna hitam keunguan layaknya mayat hidup. Roda kehidupan tengah berputar dengan presisi yang sangat mengerikan. Karma tidak datang dengan ledakan besar, melainkan merayap diam-diam seperti racun mematikan yang melumpuhkan urat nadinya perlahan-lahan. Gelas kristal berisi whisky murahan bergetar hebat di sela jari-jari Bagas yang gemetar, meneteskan cairan keemasan itu ke atas meja kerja kayu mahoni yang kini dipenuhi tumpukan map merah berisi tagihan utang jatuh, tempo dan surat pembatalan kontrak sepihak. Sialan! Bagaimana mungkin 3 investor raksasa dari Eropa menarik dana triliunan rupiah di hari yang sama tanpa alasan yang jelas? Geram Bagas dengan suara serak, menggebrak meja kerjanya hingga asbak kaca di sudut meja terjatuh dan pecah berkeping-keping di atas karpet Persia. Napasnya memburu cepat. Dadanya naik turun menahan amarah yang bercampur dengan kepanikan yang mencekik leher. Sejak malam ia membuang istri sahnya ke hutan terlarang. Entah bagaimana, sebuah kabut kesialan tak kasat mata seolah menyelimuti seluruh kerajaan bisnisnya. Gudang penyimpanan kayu ekspornya terbakar habis tanpa sebab yang logis. Saham propertinya anjlok ke titik terendah dalam sejarah bursa efek, dan para mitra bisnis kepercayaannya tiba-tiba memutus komunikasi seolah Bagas adalah pembawa wabah penyakit menular. Pintu ruangan yang megah itu tiba-tiba didorong terbuka dengan kasar, menampilkan sosok Lydia yang mengenakan gaun merah menyala ketat, namun aura kemewahannya tampak dipaksakan. Leher angsanya yang dulu selalu dihiasi kalung berlian miliaran rupiah kini tampak polos, karena sebagian besar perhiasan simpanannya telah diam-diam ia gadaikan untuk menutupi gaya hidup mewahnya yang menolak mati. Wajah cantik hasil operasi plastik yang dulu selalu memancarkan kelicikan memikat itu kini berkerut dipenuhi kerutan frustrasi. Bagas, apa-apaan ini?
Kartu kredit platinumku baru saja ditolak saat aku mau membayar tas Hermes edisi terbatas di butik langgananku. Kau sengaja memblokirnya untuk mempermalukanku di depan teman-teman sosialitaku. Hah? Jerit Lydia dengan intonasi melengking yang seketika membuat gendang telinga Bagas terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Wanita ular itu melangkah angkuh menghampiri meja kerja Bagas, mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap tajam tunangannya dengan kilat mata penuh tuntutan. Bagas memijat pangkal hidungnya yang berdenyut menyakitkan, menatap wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya itu dengan sisa-sisa kesabaran yang nyaris menguap seutuhnya. Tutup mulutmu, Lydia. Ini bukan saatnya meributkan tas bodohmu itu. Kita sedang mengalami pendarahan finansial yang masif. Perusahaan ini berada di ambang kebangkrutan parah, dan dalam sebulan, bank akan menyita mensyahan tempat kita tinggal. Semuanya hancur. Sialan, kadang aku berpikir, mungkinkah ini semua kutukan dari tanah laknat tempat kita membuang Kirana malam itu? Desis Bagas dengan suara bergetar pelan, setitik rasa takut yang selama ini ia kubur dalam-dalam akhirnya merembes keluar dari balik tembok keangkuhannya. Bayangan wajah pucat Kirana yang bersimbah air mata dan darah di bawah guyuran hujan badai tiba-tiba berkelebat di benaknya, menghantuinya untuk yang kesekian ribu kalinya. Mendengar nama Kirana disebut, Lydia memukul meja mahoni itu dengan kepalan tangannya. Wajahnya memerah padam oleh kemarahan yang meluap-luap. Pengecut. Kau seorang CEO raksasa atau anak kecil yang percaya pada dongeng hantu? Kirana sudah mati, Bagas. Dia dan janin haramnya itu pasti sudah lama menjadi kotoran serigala di dalam hutan terlarang. Jangan mengkambing hitamkan wanita jalang itu atas ketidakbecusanmu mengurus perusahaan. Raung Lydia, meludah tepat di atas tumpukan dokumen tagihan utang. Wanita itu menarik napas panjang, menetralkan emosinya yang meledak, lalu menarik sebuah tabung cetak biru dari dalam tas kulitnya dan melemparkannya ke pangkuan Bagas. Berhenti meratapi nasib seperti pecundang. Jika para investor bodoh itu tidak mau memberi kita uang, kita ciptakan uang kita sendiri. Buka gulungan itu, sayang. Itu adalah peta jalan menuju kebangkitan kerajaan kita yang baru. Bagas mengusap wajahnya yang kusut, perlahan membuka gulungan kertas kalkir berukuran besar tersebut. Matanya yang merah karena kurang tidur perlahan melebar saat melihat rancangan arsitektur luar biasa megah yang terpampang di sana. Itu adalah cetak biru sebuah mega proyek resor wisata ekologi kelas dunia, lengkap dengan kasino eksklusif, padang golf, dan villa-villa mewah yang dibangun menembus tebing-tebing alam. Namun, ketika matanya turun ke bagian bawah peta yang menunjukkan koordinat lokasi pembangunan, darah Bagas seketika berdesir dingin. Lydia, Kau merencanakan pembangunan mega proyek ini tepat di atas hutan terlarang? Kau sudah gila. Hutan itu adalah tanah adat yang dilindungi mitos mematikan. Penduduk sekitar bahkan tidak berani mengambil sebatang ranting pun dari sana, dan kau ingin aku memasukkan buldoser untuk meratakannya. Bantah Bagas, setengah berdiri dari kursinya, menatap Lydia seolah wanita itu baru saja mengusulkan untuk terjun bebas dari lantai puncak gedung. Senyum iblis yang sangat khas perlahan kembali mengembang di bibir Lydia berlapis lipstik merah darah. Ia berjalan memutari meja, meraba pundak Bagas yang menegang, dan membisikkan racun keserakahan tepat di telinga pria itu. Mitos diciptakan oleh orang miskin untuk menakut-nakuti orang bodoh. Bagas. Di bawah akar-akar pohon busuk hutan terlarang itu, tersembunyi mata air panas alami dan kontur tanah bernilai triliunan rupiah. Konsorsium asing dari Dubai bersedia mendanai proyek ini tanpa batas, asalkan kita yang membereskan pembebasan lahan dan perizinan kotornya. Bisik Lydia dengan nada penuh rayuan mematikan, kuku-kuku akriliknya yang panjang dan tajam menggores pelan tengkuk Bagas, menyalurkan godaan harta yang tak tertahankan. Pikirkanlah, sayang. Dengan meratakan hutan itu, kita tidak hanya akan kembali menjadi penguasa kota ini, tapi kita juga akan mengubur jejak kematian Kirana selamanya di bawah beton-beton resor kita. Tidak akan pernah ada bukti. Tidak akan pernah ada mayat. Hanya uang yang tak terbatas. Keserakahan perlahan tapi pasti merayap naik, menelan sisa-sisa kewarasan dan ketakutan di dalam rongga dada Bagas. Urat-urat di leher pria itu menegang saat matanya menatap tajam cetak biru resor mewah tersebut, membayangkan gemerlap harta dan kekuasaan absolut yang akan kembali berada dalam genggamannya. Ia memejamkan mata sejenak, mengusir jauh-jauh bayangan wajah menangis mantan istrinya, lalu membukanya kembali dengan sorot mata sedingin dan sekaku baja pembunuh. Hubungi kepala keamanan sekarang juga.
Siapkan 50 ekskavator raksasa dan sewa ratusan preman bayaran bersenjata lengkap dari kelompok bawah tanah. Kita mulai penebangan paksa besok pagi. Jika ada penduduk desa atau aktivis lingkungan yang berani menghalangi, lindas mereka semua tanpa sisa. Perintah Bagas dengan suara bariton yang menggema tajam, meresmikan sebuah keputusan. Serakah yang kelak akan menjadi tiket ekspresnya menuju neraka jahanam, tanpa menyadari bahwa di kedalaman hutan terlarang yang hendak ia hancurkan, seorang ratu yang dikelilingi ribuan hewan buas tengah menanti kedatangannya dengan senyuman maut. Pagi yang seharusnya turun dengan kelembutan embun di hutan terlarang hari itu, dikoyak paksa oleh raungan memekakan telinga dari belasan mesin diesel berkapasitas raksasa. Moncong-moncong baja berwarna kuning kotor milik armada ekskavator merangsek maju bak barisan monster purba kelaparan, merobek kanopi daun lebat dan melindas akar-akar pohon beringin berusia ratusan tahun tanpa ampun. Aroma tanah basah dan pinus yang menyegarkan seketika mati, tercekik oleh pekatnya asap hitam knalpot dan bau bahan bakar murah yang menyengat paru-paru. Burung-burung gagak beterbangan panik meninggalkan sarang mereka, sementara kawanan rusa berlarian kocar-kacir menghindari tajamnya bilah gergaji mesin yang terus melolong membelah batang-batang kayu berlumut. Tanah bergetar hebat bak dihantam gempa bumi berskala tinggi setiap kali roda rantai baja ekskavator itu menggilas gundukan tanah merah. Batang-batang pohon raksasa yang dulunya berdiri angkuh menantang langit kini tumbang dengan suara erangan kayu yang menyayat hati, menghantam bumi hingga menciptakan kepulan debu kecoklatan yang membutakan mata. Alam seolah menjerit kesakitan, namun jeritan gaib itu sama sekali tidak mampu menembus hati nurani manusia-manusia serakah yang terus merangsek masuk, murni dikuasai oleh obsesi gila akan kekayaan yang dijanjikan tersembunyi di balik jantung hutan kutukan ini. Di barisan terdepan, puluhan preman bayaran bertato dengan wajah beringas mengayunkan parang panjang mereka, membabat habis semak berduri yang merintangi jalur baja tersebut, mengubah kesucian hutan lindung itu menjadi jalur neraka bernuansa mekanik yang dipenuhi kehancuran absolut. Tepat di belakang barisan monster baja perusak itu, sebuah mobil Jeep Rubicon hitam pekat yang telah dimodifikasi secara khusus merayap pelan meniti jalan berlumpur yang baru saja dibuka. Di dalam kabin kedap suara ber-AC yang mengeluarkan aroma pengharum ruangan berharga jutaan rupiah, duduklah Bagas Adhitama dengan kaki tersilang angkuh. Jari-jarinya yang dihiasi cincin zamrud raksasa mengapit sebatang cerutu kuba yang asapnya mengepul tebal. Matanya menatap liar keluar kaca jendela bak seorang kaisar lalim yang sedang menginspeksi tanah taklukannya yang baru. Di sebelahnya, Lydia bersedekap dada dengan wajah tertekuk masam, mengenakan kacamata hitam desainer dan sepatu bot kulit ular piton setinggi lutut yang tampak sangat salah tempat di tengah alam liar. Debu dan lumpur menjijikan ini bisa merusak pori-pori kulitku yang baru saja melakukan perawatan laser ratusan juta. Bagas, pastikan orang-orang bodoh di depan sana bekerja lebih cepat. Aku tidak mau menghirup udara yang dipenuhi kotoran monyet ini lebih lama lagi, rutuk Lydia dengan suara melengking kesal, mengibaskan tangannya berhias kuku merah panjang di depan hidung seolah udara di dalam mobil mewah itu telah terkontaminasi najis. Bagas hanya mendengus meremehkan, menghembuskan asap cerutunya dengan senyum iblis yang mengerikan. Bersabarlah sedikit, sayangku. Begitu ekskavator-ekskavator itu berhasil meratakan jantung hutan ini dan menemukan sumber mata air panasnya, kita akan menari di atas tumpukan uang triliunan rupiah dari investor Dubai. Bahkan lumpur kotor ini akan berubah menjadi emas cair untuk kita. Balas Bagas dengan tawa serak yang syarat akan keserakahan, sama sekali buta terhadap petaka yang tengah menanti mereka di ujung jalan. Namun, pesta keangkuhan mereka tidak bertahan lama. Memasuki kilometer kelima tepat di area paling tak terjamah di hutan terlarang, sebuah fenomena ganjil yang tak mampu dijelaskan oleh nalar manusia manapun mulai merayap mengambil alih realitas. Suhu udara yang sebelumnya panas dan pengap oleh asap knalpot mendadak anjlok drastis ke titik beku, menusuk menembus pori-pori kulit dan membuat napas para preman bayaran seketika mengepulkan embun putih. Kabut perak yang sangat pekat turun menyelimuti tanah dengan kecepatan tidak wajar, berputar-putar seperti makhluk bernyawa yang merayap naik menelan bagian bawah mesin-mesin berat tersebut. Tanpa peringatan apapun, mesin ekskavator terdepan yang berukuran paling raksasa tiba-tiba menjeritkan suara putaran logam yang melengking ngilu sebelum akhirnya mati total. Suara batuk mesin yang sekarat itu merambat ke ekskavator kedua, ketiga, hingga ke-10. Semuanya padam serentak bagai ruh baja mereka baru saja dicabut paksa oleh penguasa gaib penjaga dimensi. Kesunyian absolut yang amat mencekam seketika jatuh menimpa rombongan itu, menggantikan raungan bising mesin dengan dengungan yang memekakkan telinga. Para preman bayaran menurunkan parang mereka perlahan, saling berpandangan dengan wajah pucat pasi dan lutut yang mendadak gemetar hebat.
Mereka merasakan tatapan ribuan mata tak kasat mata mengawasi dari balik kanopi pohon purba di sekeliling mereka, sebuah intimidasi tanpa suara yang membuat aliran darah di pembuluh mereka membeku seketika. Ada apa ini? Kenapa berhenti? Nyalakan mesin rongsokan itu. Bodoh. Aku membayar kalian ratusan juta bukan untuk piknik ketakutan di tengah hutan. Raung Bagas murka, mendobrak pintu jeepnya dan melompat turun ke atas tanah berlumpur, mengabaikan sepatu pantofel kulit Italianya yang seketika tenggelam kotor. Ia melangkah maju dengan langkah lebar yang dipenuhi amarah meledak-ledak, mengibaskan tangan menyibak barisan preman yang mematung bak patung batu. Lydia menyusul di belakangnya dengan langkah tertatih-tatih dan wajah memerah, merutuki sepatu botnya yang terus-menerus terperosok akar pohon. Saat Bagas berhasil mencapai barisan paling depan, rahangnya yang sudah terbuka siap memuntahkan ribuan makian kotor seketika terkunci rapat, seolah ada tangan es tak kasat mata yang mencekik pita suaranya dari dalam. Di hadapan mereka, kabut perak mistis itu perlahan membelah diri ke sisi kiri dan kanan bagaikan tirai panggung teater dewa, menyingkap sebuah lembah tersembunyi yang kecantikannya mustahil eksis di dunia manusia. Sebuah telaga sebening zamrud yang memantulkan cahaya keemasan terhampar begitu tenang, dikelilingi oleh bunga-bunga teratai raksasa yang memancarkan pendaran magis menyilaukan. Dan di tengah telaga suci itu, di atas sebuah altar batu kristal putih yang dikelilingi oleh ratusan hewan liar yang duduk menunduk takzim dalam kepatuhan. Mutlak, duduklah sesosok wanita yang tengah menggendong seorang bayi yang tertidur pulas, tanpa sedikit pun terusik oleh kekacauan di sekitarnya. Jantung Bagas akan berhenti berdetak saat itu juga. Sebatang cerutu mahal di sela jemarinya terlepas jatuh berdesis menembus genangan air es tanpa ia sadari. Tubuh kekarnya mematung dengan mulut ternganga lebar. Wanita di atas altar itu mengenakan gaun putih bersih yang entah ditenun dari sutra alam dari surga mana, menutupi tubuhnya yang kini memancarkan aura kemurnian dan keagungan otoritatif yang menyilaukan mata. Rambut hitam kelamnya tergerai indah tertiup angin sepai-sepau, membingkai wajah yang kecantikannya telah melampaui batas kewajaran makhluk fana. Kulitnya seputih porselen mahal tanpa cacat atau bekas luka sedikitpun, memancarkan wibawa absolut seorang dewi yang memegang kendali atas kehidupan dan kematian. Lydia yang baru tiba dengan terengah-engah di samping Bagas ketika terbelalak ngeri. Kacamata hitamnya merosot jatuh ke batang hidungnya yang bergetar. Tangannya mencengkeram erat lengan Bagas dengan kuku-kuku runcing yang menancap kuat hingga menembus kain jas mahal pria itu, mencari pegangan agar tidak pingsan. Napas Lydia tercekik di ujung tenggorokan. Matanya menatap liar tak percaya pada sosok sempurna di hadapannya. Wanita anggun bermata tajam sedingin es abadi yang kini menatap lurus ke arah mereka, menembus langsung ke dasar jiwa kotor mereka yang berlumuran dosa, bukanlah penunggu gaib hutan tersebut. Dia adalah Kirana, istri hamil yang 6 bulan lalu mereka seret, mereka ludahi, dan mereka buang ke sarang kematian dengan pakaian koyak berlumuran darah dan lumpur hina. Namun kini, alih-alih menemukan tulang belulangnya yang rapuh di kunyah serigala, mereka justru berhadapan dengan ratu alam semesta yang telah bangkit dari abu kehancurannya sendiri, memangku nyawa baru yang sehat dan sempurna, bersiap menjatuhkan palu keadilan yang akan membumi hanguskan eksistensi manusia-manusia sombong di hadapannya. Keheningan absolut yang membekukan darah menggantung tebal di udara lembah suci itu, hanya dipecahkan oleh suara angin sepoi-sepoi yang membelai kelopak-kelopak teratai raksasa di permukaan telaga zamrud. Bagas berdiri mematung bagaikan arca batu yang kehilangan separuh jiwanya. Matanya yang memerah dan dihiasi kantung mata hitam legam terbelalak nyaris keluar dari kelopaknya. Akalnya yang selama ini selalu mendewakan logika bisnis dan tumpukan uang tunai menolak keras untuk memproses pemandangan gaib di hadapannya. Wanita yang duduk bertahta di atas altar kristal putih itu, dengan kulit bersinar mulus bak porselen dari surga, rambut hitam kelam yang berkibar anggun, dan sepasang mata sedingin palung samudra yang menatap lurus menembus dosa-dosanya, adalah Kirana. Mantan istri yang 6 bulan lalu ia tendang, ia ludahi, dan ia buang ke dalam mulut maut badai hutan terlarang. Otak sempit Bagas terus berteriak panik, menyangkal realitas bahwa wanita yang seharusnya telah membusuk menjadi kotoran serigala itu kini justru memancarkan wibawa dan kekuasaan absolut yang membuat seluruh binatang buas di sekelilingnya tunduk dalam kepatuhan tanpa syarat. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai merembes dari pelipis pria angku itu, mengalir turun melewati rahangnya yang bergetar hebat saat ia menyadari bahwa bayi montok yang tertidur damai di pangkuan Kirana adalah darah dagingnya sendiri yang dulu ia buang tanpa ampun. Namun, keterkejutan supranatural itu seketika pecah berkeping-keping oleh lengkingan tawa histeris yang sangat memekakan telinga. Lydia, yang sedari tadi mencengkeram lengan Bagas dengan kuku-kuku akriliknya yang menancap kuat, tiba-tiba melepaskan pegangannya dan memegangi perutnya sendiri,
tertawa terbahak-bahak hingga air mata palsunya merusak riasan maskara mahalnya. Rasa iri dan dengki yang sangat hitam mendidih di dalam dada wanita ular itu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Kirana, yang telah ia hancurkan hidup-hidup, kini tampak ribuan kali lipat lebih cantik, lebih muda, dan lebih sempurna daripada dirinya yang harus menghabiskan miliaran rupiah untuk operasi plastik dan perawatan laser. Demi menutupi rasa inferioritasnya yang meronta-ronta, Lydia memilih untuk memelintir realitas, menganggap semua keajaiban di depannya hanyalah ilusi dari seorang wanita malang yang telah kehilangan akal sehatnya. Ya ampun, Bagas, lihatlah mantan istrimu yang menyedihkan ini. Kupikir dia sudah mati dimakan cacing tanah. Ternyata dia malah menjadi orang gila yang bermain rumah-rumahan di tengah hutan kotor ini. Jerit Lydia dengan nada sarkasme yang sangat kental, jari telunjuknya yang bergetar menuding lurus ke arah wajah tenang Kirana. Ia melangkah maju dengan sepatu bot kulit ular pitonnya, menginjak bunga-bunga liar dengan kasar seolah ingin membuktikan bahwa ia masih memegang kendali. Hei, wanita jalang, kau pikir kau siapa duduk di atas batu bercahaya itu? Hah? Kau pikir kau ini ratu peri? Bangun dari hayalan bodohmu. Kau tetaplah sampah jalanan yang dibuang suamimu sendiri. Bayi haram yang kau gendong itu hanyalah bukti dari kebusukan moralmu yang menjijikan. Tawa histeris dan hinaan Lydia seolah menjadi mantra iblis yang merobek kabut ketakutan di dalam otak Bagas. Pria itu mengerjapkan matanya dengan kasar, menarik napas dalam-dalam hingga dadanya membusung, dan mengusir jauh-jauh sisa rasa gentar yang sempat merayap di urat nadinya. Ketika matanya perlahan beralih dari wajah tenang Kirana menuju ke arah altar batu tempat wanita itu duduk bertahta, sepasang pupil Bagas ketika membesar oleh kilatan keserakahan yang tak terhingga. Altar itu bukanlah batu biasa, melainkan bongkahan kristal kuarsa murni berukuran raksasa yang dihiasi urat-urat emas murni, memancarkan cahaya yang menyilaukan mata para pemuja harta. Lebih dari itu, telaga zamrud di sekeliling Kirana menguapkan uap hangat yang membawa aroma mineral pekat. Bukti tak terbantahkan bahwa sumber mata air panas alami yang ia cari-cari memang benar ada di sana, siap untuk disulap menjadi resor kasino triliunan rupiah. Ketamakan absolut seketika menelan habis sisa-sisa nurani kebapakannya. Kirana dan bayinya kini bukan lagi dianggap sebagai manusia di mata Bagas, melainkan hanyalah seonggok kerikil penghalang tak berguna yang berdiri di atas tambang emas terbesarnya. Bagas merapikan kerah jas mahalnya yang kusut, menggeser posisinya hingga berdiri angkuh tepat di sebelah Lydia, lalu meludah ke arah telaga suci dengan tatapan meremehkan yang sangat memuakkan. Lydia benar. Kau hanya wanita gila yang kebetulan selamat dari gigitan serigala karena kau terlalu kotor untuk mereka makan, Kirana. Desis Bagas dengan bariton yang bergema pongah, senyum bengis yang sangat familiar kembali terukir di bibirnya yang menghitam karena nikotin. Ia mengangkat tangannya yang dihiasi cincin zamrud, memberi isyarat memanggil puluhan preman bayaran yang masih berdiri gemetar di belakangnya. Hei! Kalian para pengecut bodoh, kenapa kalian mematung seperti orang idiot? Ini hanyalah pertunjukan sulap murahan dari wanita gila dan beberapa ekor hewan sirkus yang kebetulan lewat. Dengar baik-baik, siapapun yang bisa menembak mati singa-singa kurus itu dan menyeret wanita gila ini turun dari altarnya, aku akan memberinya bonus uang tunai 1 miliar rupiah hari ini juga. Teriak Bagas dengan suara menggelegar, menggunakan kekuatan uang sebagai satu-satunya senjata yang ia yakini bisa menundukkan dunia. Ia kemudian menunjuk tajam ke arah bayi mungil di pelukan Kirana. Dan bawa bayi haram itu padaku. Jangan sampai lecet. Aku mengenal beberapa sindikat pasar gelap di luar negeri yang bersedia membayar mahal untuk organ bayi sehat. Setidaknya, anak haram itu bisa menebus kerugian perusahaanku yang sudah dihancurkan oleh kesialan ibunya. Mendengar nominal uang tunai 1 miliar rupiah yang mustahil mereka kumpulkan seumur hidup, rasa takut yang membelenggu para preman bayaran itu seketika menguap, digantikan oleh kebrutalan dan keserakahan yang menyala liar di mata mereka. Sekitar 20 pria berwajah beringas dengan tato menjalar di sekujur lengan langsung melangkah maju menginjak tanah berlumut. Sepatu bot Lars militer mereka menghentak kasar merusak harmoni alam di lembah tersebut. Terdengar bunyi krak-krak yang sangat mengerikan saat belasan moncong senapan laras panjang, yang sedari awal mereka siapkan untuk berburu babi hutan, dikokang secara serentak. Sisanya mencabut parang bergerigi yang mengilat tajam di bawah sinar matahari yang menembus kanopi hutan. Mereka menyebar membentuk setengah lingkaran yang mematikan, mengepung altar kristal tersebut dengan jari-jari kotor yang telah menempel tegang di atas pelatuk senjata api. Ujung-ujung laras baja berwarna hitam legam itu kini terarah lurus, membidik tanpa ampun tepat ke tengah-tengah dahi pualam Kirana dan dada mungil bayinya yang tengah tertidur pulas.
Kematian hanya berjarak satu tarikan pelatuk yang sangat tipis. Di tengah kepungan senjata pembunuh dan caci maki dua manusia paling hina dalam hidupnya, Kirana tidak bergeming sedikitpun. Tak ada setetes pun keringat ketakutan yang menodai dahi indahnya. Tak ada sebersit pun getaran panik pada bahunya yang tegak menantang. Alih-alih menjerit memohon ampun seperti 6 bulan lalu di lantai marmer, sang ratu hutan hanya menunduk dengan kelembutan yang tak terhingga, mengecup puncak kepala bayinya yang beraroma susu dan embun pagi, memastikan malaikat kecilnya tetap terlelap dalam pelukan kehangatannya. Lalu, dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh perhitungan mematikan, Kirana mengangkat wajahnya. Sepasang matanya yang kini memancarkan pendaran biru mistis menatap lurus ke arah moncong-moncong senapan mematikan itu, lalu beralih menembus langsung ke dalam bola mata Bagas dan Lydia yang berdiri angkuh di barisan paling depan. Sebuah senyuman tipis yang teramat sangat dingin, senyuman yang membawa janji kehancuran mutlak tanpa celah belas kasihan, perlahan terukir di bibir merah delima Kirana, bersiap menyambut badai pembalasan yang akan segera meratakan kesombongan manusia dengan tanah pekat hutan terlarang. Jari-jari kasar berlumur debu dan dosa milik para preman bayaran itu mulai menekan pelatuk senapan laras panjang mereka secara perlahan, menciptakan harmoni gemertak logam yang menjadi lonceng kematian di tengah lembah suci tersebut. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipis mereka, didorong oleh perpaduan antara kengerian mistis melihat aura Kirana dan keserakahan buta akan hadiah uang tunai 1 miliar rupiah yang dijanjikan. Di barisan belakang, Bagas berdiri dengan dada membusung pongah, urat-urat lehernya menonjol saat ia mengangkat tangannya yang dihiasi cincin zamrud raksasa tinggi-tinggi ke udara, bersiap memberikan komando eksekusi. Tunggu apa lagi? Dasar para pengecut rendahan. Tembak. Ratakan altar konyol itu dengan tanah. Bunuh hewan-hewan sirkus itu dan seret wanita gila beserta anak haramnya ke kakiku sekarang juga. Raung Bagas dengan suara bariton yang serak dan dipenuhi kegilaan absolut. Matanya menyala liar menatap bongkahan kristal kuarsa yang tak ternilai harganya di bawah singgasana mantan istrinya. Mengikuti komando brutal tersebut, dentuman mesiu meledak memekakan telinga secara serentak, memuntahkan puluhan timah panas yang melesat membelah udara dengan kecepatan mematikan, mengarah lurus untuk mengoyak tubuh pualam Kirana dan dada mungil bayinya. Namun, alam semesta menolak keras membiarkan darah suci menodai tanah pelindungnya. Tepat di persekian milidetik sebelum rentetan peluru tajam itu menyentuh sehelai pun rambut Kirana, langit siang yang sebelumnya benderang tiba-tiba digulung oleh bayangan raksasa yang menutupi matahari sepenuhnya. Suhu udara di lembah itu anjlok seketika hingga mencapai titik beku yang membekukan aliran darah. Dari atas tebing kristal yang menjulang tinggi di belakang altar, meledaklah sebuah raungan yang tidak pernah terdengar di dunia manusia. Sebuah gelombang suara berfrekuensi sangat rendah namun bertenaga luar biasa masif bak hantaman meteor purba. Shockwave atau gelombang kejut dari raungan tersebut menghantam daratan dengan kekuatan destruktif, merobek lapisan oksigen hingga menciptakan perisai angin pada tak kasat mata yang membelokkan seluruh lintasan peluru secara paksa. Rentetan timah panas itu terpantul liar ke udara, berdesing menabrak batang-batang pohon tanpa arti. Para penembak bayaran terpelanting ke belakang. Telinga mereka berdenging hebat hingga mengeluarkan tetesan darah segar, sementara paru-paru mereka terasa hancur tergencet oleh tekanan udara yang mendadak hampa. Sebelum ada satupun manusia di tempat itu yang sanggup mencerna apa yang baru saja membatalkan eksekusi mematikan mereka, sesosok monster berbulu perak melesat jatuh dari langit layaknya dewa kematian yang turun ke bumi. Bhala, sang raja harimau putih raksasa, mendarat. Dengan kekuatan yang menggetarkan lempeng tektonik hutan tersebut. Tubuh masifnya yang sebesar mobil lapis baja tidak mendarat di atas tanah lumpur, melainkan mendarat tepat di atas atap kabin ekskavator raksasa terdepan yang mesinnya telah mati. Bunyi jeritan logam yang terkoyak dan kaca anti geluru yang hancur berkeping-keping menggema mengerikan saat 4 cakar raksasa Bhala menginjak dan meremukan atap ekskavator baja itu, layaknya meremukan sebuah kaleng soda kosong yang tak berharga. Bau bahan bakar diesel yang bocor menyemprot ke udara, seketika bercampur dengan aroma pinus basah dan ozon yang selalu menyertai kehadiran sang penjaga gaib. Bhala mengangkat kepalanya yang megah, menatap lurus ke arah gerombolan manusia berhati busuk di bawahnya dengan sepasang mata safir biru yang berkobar penuh amarah suci. Harimau raksasa itu menyeringai, memamerkan taring-taring setajam pedang algojo yang meneteskan embun perak, lalu mengeluarkan geraman rendah yang membuat seluruh tulang sumsum para preman bayaran itu mencair menjadi air ketakutan. Kepanikan primitif seketika mengambil alih akal sehat gerombolan bersenjata tersebut. Beberapa preman yang masih memegang senapan dengan tangan bergetar hebat mencoba mengarahkan laras mereka ke arah monster raksasa di atas ekskavator, menangis histeris sembari menarik pelatuk membabi buta.
Peluru-peluru itu melesat mengenai dada dan leher Bhala, namun keajaiban magis menolak tunduk pada senjata fana. Peluru baja tersebut hanya menimbulkan percikan api kecil saat berbenturan dengan bulu-bulu peraknya yang sekeras zirah titanium kosmik, lalu jatuh berguguran ke tanah bagai kerikil tak berguna. Dengan gerakan secepat kilat yang mustahil diikuti oleh mata manusia, Bhala mengayunkan ekor tebalnya yang berduri magis. Kibasan itu menghantam 3 preman sekaligus, melemparkan tubuh kekar mereka melayang di udara, hingga menabrak pohon beringin dengan suara retakan tulang iga yang ngilu. Sang Raja Hutan melompat turun dari bangkai ekskavator, menjejakkan cakar peraknya ke bumi, dan hanya dengan satu ayunan cakar depannya, belasan senapan laras panjang yang dijatuhkan oleh para preman terpotong menjadi 2 bagian dengan potongan luka bakar yang sangat rapi. Namun, teror sejati malam itu belumlah mencapai puncaknya. Kabut perak yang menyelimuti lantai hutan perlahan menyingkap kengerian yang membuat kewarasan manusia-manusia serakah itu putus seutuhnya. Dari balik rimbunnya semak berduri dan pepohonan purba, terdengar suara gemerisik daun di susul lolongan serigala malam yang saling bersahutan. Satu persatu, ribuan pasang mata bercahaya buas muncul mengepung lembah tersebut dalam formasi militer yang sangat mematikan. Ratusan serigala raksasa melangkah keluar memamerkan taring mereka, berbaris rapi di garis depan. Di belakang mereka, beruang-beruang hitam bermata merah menapakkan kaki berat mereka, disusul oleh macan kumbang yang merayap tanpa suara di dahan-dahan pohon, serta ular-ular piton sebesar batang pohon kelapa yang berdesis turun dari atas kanopi dedaunan. Ribuan hewan buas dari seluruh penjuru hutan terlarang telah berkumpul, mengunci setiap akses jalan keluar dari lembah suci itu dengan barikade taring, cakar, dan racun yang mustahil ditembus. Mereka tidak menyerang secara buas. Mereka berdiri patuh dalam keheningan yang mencekam, menunggu satu instruksi dari sang ratu yang bertahta di atas altar kristal. Bagas dan Lydia, yang sebelumnya berdiri pongah mendewakan tumpukan uang mereka, kini telah jatuh ke titik nadir paling hina. Lydia merosot jatuh berlutut di atas tanah berlumpur. Lututnya yang berbalut sepatu bot kulit ular bergetar hebat, hingga tak mampu menopang berat badannya sendiri. Wanita ular itu pipis di celana, cairan hangat mengotori gaun mahalnya, sementara mulutnya tak henti-hentinya bergumam tanpa arti, matanya melotot ngeri menatap rahang-rahang mematikan yang mengepung mereka. Bagas tak kalah menyedihkan. Pria yang memegang kendali atas nasib ribuan karyawannya itu kini memeluk tubuhnya sendiri yang menggigil parah. Napasnya tersengal-sengal mencekik leher, dan wajah arogannya berubah sepucat mayat yang direndam formalin. Ia menatap ke arah altar kristal, di mana Kirana perlahan berdiri dari singgasananya. Bayi mungil di pelukannya tidak menangis sedikit pun, seolah tahu ibunya adalah entitas paling aman di semesta. Dengan langkah anggun yang tak menyentuh lumpur, Kirana menuruni altar, sementara Bhala menunduk hormat memberinya jalan. 6 bulan lalu, kau menendangku keluar dari istanamu dan memerintahkan alam semesta ini untuk menelanku mentah-mentah, Bagas. Ucap Kirana, suaranya tidak menjerit, namun bergema jernih memantul di seluruh penjuru gua kristal, menembus langsung ke relung jiwa Bagas yang hancur. Senyum dingin menyungging di bibir merah sang ratu hutan. Kini, alam semesta telah menjadikanku tuannya. Dan mereka datang untuk menagih setiap tetes air mata yang kau paksa keluar dari mataku malam itu. Oksigen di lembah suci itu terasa seakan tersedot habis secara paksa ke dalam pusaran dimensi lain, digantikan oleh tekanan aura mistis yang begitu pekat hingga membuat paru-paru manusia fana kesulitan memompa udara. Pasukan preman bayaran yang beberapa menit lalu mengokang senapan mereka dengan kesombongan seorang algojo pencabut nyawa kini telah berubah wujud menjadi sekumpulan tikus tanah yang terjebak di tengah lautan api yang mengamuk. Ribuan pasang mata bercahaya buas, dari serigala raksasa, beruang hitam berbulu lebat, hingga macan tutul yang mengintai di balik dahan pohon purba, yang mengepung mereka memancarkan satu frekuensi ancaman yang sama, kematian yang tak terhindarkan dan penyiksaan fisik tanpa belas kasihan. Senapan laras panjang baja dan parang bergerigi yang mereka genggam dengan pongah tiba-tiba terasa begitu rapuh, tak lebih berharga dari ranting kayu mati di hadapan kekuatan murka alam semesta. Keringat dingin yang mengucur dari pelipis pria-pria beringas itu kini telah berubah menjadi embun ketakutan absolut yang membekukan persendian. Tak ada satupun dari mereka yang berani menarik napas panjang, apalagi memindahkan telunjuk mereka yang bergetar ke pelatuk senjata, sebab insting bertahan hidup mereka berteriak bahwa satu gerakan sekecil apapun akan menjadi komando bagi ribuan rahang pembunuh itu untuk mencabik-cabik daging mereka hingga tak bersisa sedikitpun. Runtuhnya sisa-sisa keberanian palsu rombongan itu diawali oleh suara dentang logam yang jatuh membentur batu berlumut dengan nada sumbang yang menyayat kesunyian. Salah seorang preman berbadan paling besar,
yang ujung laras senapannya telah bengkok mengerikan terkena kibasan ekor bhala, menjatuhkan senjatanya begitu saja ke atas tanah lumpur yang kotor. Kakinya yang kekar seketika kehilangan seluruh fungsi mekanisnya seolah urat nadinya telah dipotong tak kasat mata. Ia ambruk berlutut, menempelkan dahinya yang berlumur debu ke atas genangan air es, menangis terseduh-seduh layaknya anak kecil yang kehilangan arah sembari merapatkan kedua telapak tangannya di atas kepala. Ampun, ampun beribu ampun, Nyonya Ratu. Kami hanya anjing pesuruh yang kelaparan. Kami dibutakan oleh lembaran uang haram dari pria gila ini. Kumohon, tolong jangan biarkan jiwa kami terkutuk dan dikunyah habis di tanah ini. Rata pria raksasa bertato naga itu dengan suara parau yang menyayat hati, air matanya tumpah ruah menyatu dengan ingus dan lumpur pekat di hidungnya. Aksi penyerahan diri yang memalukan namun sangat rasional itu seketika memicu efek domino keputusasaan yang tak terbendung. Dentang logam berjatuhan bersahutan di seluruh penjuru lembah saat belasan preman lainnya serentak melemparkan senapan laras ganda, parang, dan belati mereka sejauh mungkin dari tubuh. Mereka menjatuhkan diri, merangkak di atas perut mereka, dan bersujud secara massal. Punggung mereka bergetar hebat menghasilkan paduan suara rintihan ketakutan yang menjadi melodi kemenangan paling merdu bagi alam semesta. Uang tunai 1 miliar rupiah yang sedari tadi diteriakkan oleh Bagas kini tak ubahnya seperti abu neraka yang tak lagi memiliki nilai setitik pun dibandingkan dengan keselamatan nyawa murah mereka. Mengabaikan lautan manusia berhati kotor yang kini merendahkan diri menjilat debu di sekelilingnya, bala sang Raja Harimau Putih melangkah pelan membelah barikade alam dengan keanggunan seorang kaisar abadi. Bumi bergetar halus menyambut setiap pijakan bantalan kakinya yang masif, menyalurkan denyut nadi hutan terlarang langsung ke jantung makhluk agung tersebut. Ia berjalan tanpa suara melewati barisan preman yang mematung ketakutan, bahkan ujung ekor peraknya sengaja menyapu pelan pipi basah salah satu penembak jitu, membuat pria malang itu nyaris pingsan seketika akibat syok jantung yang teramat sangat. Monster buas yang beberapa detik lalu menginjak dan meremukan baja ekskavator layaknya kerupuk rapuh itu kini menghentikan langkah besarnya tepat di hadapan Kirana. Dalam sebuah pemandangan absolut yang secara definitif menghancurkan sisa akal sehat Bagas, makhluk raksasa paling mematikan di muka bumi itu menekuk kedua lutut depannya yang kokoh, merendahkan tubuh masifnya hingga perutnya menyentuh lantai kristal altar, lalu menundukkan kepalanya yang sebesar bongkahan batu besar tepat di ujung gaun sutra Kirana. Sebuah geraman rendah yang sangat lembut, bergetar ritmis bak alunan harpa suci, keluar dari tenggorokan bhala, menyatakan ketundukan dan pengabdian mutlaknya pada sang ratu hutan tanpa keraguan sedikitpun. Kirana, yang sedari tadi memancarkan wibawa sedingin es abadi yang menusuk tulang, perlahan mengangkat salah satu tangannya yang lentik dan bersih tanpa setitik pun noda lumpur. Dengan gerakan yang teramat sangat anggun dan penuh kasih sayang keibuan yang murni, jemari porselennya mendarat, menyentuh dahi berbulu perak sang monster penjaga. Ia mengelus lembut bagian tengah di antara kedua mata safir bhala, sebuah sentuhan sederhana yang tampak sepele namun sesungguhnya menyalurkan otoritas magis yang menguasai detak jantung seluruh penghuni hutan terlarang. Bayi mungil di pelukan lengan Kirana yang lainnya tampak menggeliat nyaman. Jari-jari kecilnya mencoba meraih udara kosong menuju harimau raksasa yang menunggunya dengan penuh kesetiaan. Pemandangan antara ibu suci, anak tanpa dosa, dan monster penjaga agung ini menciptakan sebuah lukisan hidup tentang kekuasaan ilahiyah tak tertandingi yang secara brutal merobek-robek harga diri Bagas dari dalam hingga berdarah-darah. Bagas Aditama kini merasakan sensasi fisik di mana organ-organ dalam perutnya seolah melilit hebat, membusuk, dan hancur seketika. Matanya yang merah menyala karena kepanikan menatap nanar tanpa sanggup berkedip pada tangan pualam Kirana yang dengan santai membelai rahang harimau raksasa, rahang yang sanggup memotong leher kerbau liar dewasa dengan sekali putar. Harga diri, keangkuhan selangit, dan keyakinan buta akan kuasa uang yang selalu ia sembah sebagai Tuhannya kini remuk menjadi serpihan debu hina yang berterbangan di hempas angin badai pembalasan. Mantan istri yang ia tuduh sebagai jalang miskin, yang ia usir ke tengah badai untuk menjadi kotoran binatang buas yang menjijikkan, ternyata adalah entitas suci penguasa absolut yang kelahirannya dijaga oleh ribuan nyawa alam semesta. Udara di sekitarnya terasa begitu mencekik lehernya, terlebih ketika tatapan Kirana, tatapan mata biru mistis yang tajam, kosong, namun membawa janji penyiksaan batin yang tidak berujung, beralih dari kepala bhala dan menancap lurus menembus manik mata Bagas bak pedang es murni. Tak ada kebencian yang berteriak-teriak histeris di sana, melainkan sebuah kehampaan dan rasa iba yang sangat merendahkan, mengisyaratkan bahwa Bagas bahkan lebih rendah kedudukannya dari kotoran babi hutan di mata wanita itu. Di sampingnya, Lydia sudah tak lagi mampu berpura-pura tegar. Wanita perebut suami orang itu terkapar telentang di atas tanah berlumpur,
Gaun mahalnya kotor oleh genangan air kencingnya sendiri, dan riasan wajahnya luntur mengerikan bagai badut yang menangis darah. Kakinya terus menendang-nendang udara secara refleks sambil meracaukan doa-doa ampunan tak keruan kepada Tuhan yang selama ini ia tertawakan dengan mulut kotornya. Keheningan yang mencekam dan menggantung kaku di udara lembah suci itu tiba-tiba dipecahkan oleh gerak langkah kaki telanjang Kirana yang menuruni sisa anak tangga altar kristalnya. Ia tidak berlari, tak juga tergesa-gesa. Ia berjalan menembus barisan monster buas bagaikan Dewi Kahyangan melintasi taman bunga surganya sendiri. Berhenti dengan jarak kurang dari 10 langkah dari tubuh Bagas yang menggigil parah bagaikan pecundang sejati, Kirana akhirnya membuka suara pualamnya. Kau pernah berdiri di balik pintu istanamu yang hangat, meludahi tanganku, dan berteriak bahwa aku pantas membusuk mati di tempat terkutuk ini karena aku adalah seonggok sampah tak berharga yang mengkhianatimu, Bagas. Ucap Kirana dengan intonasi yang teramat sangat tenang, suaranya halus mengalir bagai hembusan angin lembah. Namun entah bagaimana setiap suku katanya mampu merobek gendang telinga mantan suaminya bagaikan hunjaman ribuan jarum beracun. Lihatlah baik-baik sekelilingmu sekarang dengan mata kepalamu sendiri. Tanah terkutuk yang kau hina dengan kesombonganmu ini telah menyerap setiap tetes air mataku dan mengangkatku menjadi ratu tunggalnya. Binatang buas mematikan yang kau harapkan mencabik-cabik dagingku kini bersujud sukarela menjadi alas kakiku. Sementara kau, CEO sombong arogan yang merasa bisa membeli nyawa dan martabat dengan selembar kertas haram, berdirilah di hadapanku sekarang dengan tubuh bergetar hebat dan pakaian berlumur lumpur hina, mengemis belas kasihan di tanah kekuasaanku. Sekarang, beritahu aku, Bagas, siapa yang sesungguhnya lebih rendah dari kotoran babi hutan di lembah ini? Udara di lembah hutan terlarang itu terasa semakin mencekik leher Bagas, mengimpit paru-parunya hingga ia terengah-engah memperebutkan oksigen di bawah tatapan merendahkan mantan istrinya. Kalimat Kirana yang begitu dingin dan menusuk tepat di ulu hati seolah menguliti sisa-sisa harga diri Bagas tanpa ampun, menelanjangi kepengecutannya di hadapan puluhan preman bayaran yang kini hanya bisa menangis menjilat lumpur. Namun, kesombongan yang telah berkarat selama puluhan tahun di dalam dada pria arogan itu menolak untuk mati begitu saja. Bagas mengepalkan kedua tangannya yang gemetar, urat-urat kebiruan menonjol di pelipisnya yang berkeringat dingin, memaksakan diri untuk berdiri tegak meski kedua lututnya terasa seperti jeli yang siap hancur. Kau pikir kau sudah menang dengan pertunjukan sirkus hewan-hewan kotor ini, Kirana? Teriak Bagas dengan suara bariton yang pecah dan melengking histeris, meludahkan air liurnya ke tanah yang bergetar. Kau boleh jadi ratu gila di hutan laknat ini, tapi di luar sana, aku adalah raja. Aku masih CEO Adhitama Group. Konsorsium raksasa dari Dubai sedang dalam perjalanan menuju kemari dengan helikopter pribadi mereka. Begitu Tuan Al-Fayed dan pasukan tentara bayaran elitnya tiba, mereka akan meratakan tempat ini dengan rudal. Kalian semua, termasuk bayi haramu itu, akan hangus menjadi abu neraka. Tepat saat ancaman penuh keputusasaan itu terlontar dari mulut Bagas, suara gemuruh baling-baling yang memekakan telinga terdengar membelah awan pekat di atas kanopi hutan. 3 buah helikopter hitam mewah berlogo elang emas milik konsorsium Dubai turun perlahan, menciptakan badai angin buatan yang menerbangkan dedaunan kering dan memaksa para preman yang bersujud untuk memejamkan mata rapat-rapat. Bala sang Raja Harimau Putih hanya menggeram pelan. Tubuh masifnya sama sekali tak goyah diterpa angin topan baling-baling tersebut. Tetap setia berdiri melindungi Kirana bak perisai perak yang tak tertembus. Helikopter terdepan mendarat di area tanah lapang yang sebelumnya diratakan oleh ekskavator. Pintu hidroliknya terbuka, menurunkan tangga baja berlapis karpet merah ke atas tanah lumpur. Bagas yang melihat kedatangan penyelamatnya, seketika tertawa terbahak-bahak layaknya orang kesurupan. Ia menarik kerah kemeja Lydia yang masih menangis mengompol di tanah, menyeret wanita ular itu untuk berdiri. Lihat. Sayang, uang kita telah tiba. Kita akan melihat pelacur ini mati hari ini juga. Racau Bagas, berlari terseok-seok menerjang angin kencang ke arah helikopter tersebut, melambaikan tangannya dengan liar. Dari dalam kabin helikopter mewah itu, turunlah Tuan Al-Fayed, seorang miliarder tua asal Timur Tengah yang dikenal memiliki kekuasaan absolut di pasar properti global, dikawal oleh selusin pengawal berseragam militer lengkap yang menyandang senapan serbu mutakhir. Bagas langsung menjatuhkan dirinya di depan langkah Tuan Al-Fayed, menunduk bak anjing peliharaan yang mengemis tulang. Tuan Al-Fayed, syukurlah Anda tiba tepat waktu. Proyek kita dihalangi oleh wanita gila dan hewan-hewan liar ini. Kumohon, perintahkan pengawal elit Anda untuk menembak mati harimau mutan itu dan seret wanita itu dari tanah kita. Mereka telah merusak ekskavator perusahaanku,
Adu Bagas dengan napas tersengal-sengal, telunjuknya yang bergetar menunjuk ke arah altar kristal di mana Kirana berdiri dengan anggun di samping Bhala. Lydia yang menyusul di belakang Bagas ikut mengangguk histeris, memegangi lengan jas mahal Tuan Al-Fayed dengan jari-jarinya yang kotor oleh tanah. Benar, Tuan. Tolong bunuh mereka semua agar kita bisa segera membangun kasino triliunan rupiah kita. Rengek Lydia dengan sisa-sisa air mata palsunya yang menjijikkan. Namun, alih-alih memberikan komando menembak seperti yang dielu-elukan oleh sepasang iblis raka itu, tubuh renta Tuan Al-Fayed tiba-tiba mematung kaku. Mata tua sang triliuner di balik kacamata hitamnya membesar hingga nyaris melompat keluar. Tongkat kayu eboni berlapis emas di tangannya terlepas jatuh membentur batu. Ia tidak melihat rintangan bisnis. Mata batinnya yang telah lama mendalami literatur spiritual kuno Nusantara justru melihat sebuah mukjizat yang selama ribuan tahun dianggap sebagai mitos yang hilang. Di atas altar kristal itu, memancarkan aura kemurnian yang membutakan, berdirilah sang ratu hutan bersama Raja Harimau Putih yang legendaris, sebuah lambang kekuasaan mutlak alam semesta. Tuan Al-Fayed menepis kasar tangan Lydia seolah wanita itu adalah kusta yang menular, lalu melangkah gontai melewati Bagas yang kebingungan. Saat jaraknya tersisa 10 meter dari Kirana, miliarder asing yang bisa mengguncang ekonomi sebuah negara itu tiba-tiba melepaskan sorbannya, berlutut hingga lutut celana mahalnya terendam genangan air, dan menempelkan dahinya ke tanah dengan penuh rasa takzim yang luar biasa. Maha Suci Pencipta alam semesta, nubuat kuno itu benar adanya. Sang Ratu terpilih telah lahir bersama. Pewarisnya, dilindungi oleh bala sang penjaga abadi. Gumam Tuan Al-Fayed dengan suara bergetar dipenuhi air mata keharuan, mengabaikan fakta bahwa selusin pengawal elitnya ikut menjatuhkan senjata dan bersujud di belakangnya. Bagas merasa seolah sebuah gada-godam raksasa baru saja menghantam tempurung kepalanya hingga retak berkeping-keping. Tuan Al-Fayed, apa yang Anda lakukan? Dia bukan ratu. Dia hanya Kirana, mantan istriku yang kubuang karena dia pelacur kotor. Bangun, Tuan. Kita harus membunuhnya untuk proyek kita. Jerit Bagas panik, kehilangan akal sehatnya hingga berani menarik bahu sang miliarder. Gerakan lancang itu dibayar kontan. Salah satu pengawal elit Al-Fayed langsung melompat maju, menghantam wajah Bagas dengan popor senapan laras panjang hingga pria arogan itu terpelanting ke belakang, memuntahkan 3 gigi gerahamnya beserta darah segar ke atas rumput liar. Lydia menjerit histeris melihat kekasihnya tersungkur mengenaskan. Namun ia tak berani bergerak sinci pun saat moncong senapan panas menempel di pelipisnya. Tuan Al-Fayed bangkit berdiri perlahan. Wajahnya yang tadi penuh keharuan kini berubah menjadi topeng murka yang sangat mengerikan saat menatap Bagas yang merintih memegangi rahangnya yang patah. Beraninya kau, manusia berjiwa lintah, mengotori telingaku dengan hinaanmu terhadap entitas suci ini. Murka Tuan Al-Fayed, suaranya menggelegar mengalahkan suara helikopter. Kau menjanjikanku sebuah tanah kosong untuk investasi. Namun kau justru berniat menghancurkan jantung magis bumi ini demi keserakahanmu yang menjijikan. Dengarkan aku baik-baik, Bagas Adhitama. Detik ini juga, konsorsium Dubai membatalkan seluruh suntikan dana triliunan rupiah ke perusahaanmu. Tuan Al-Fayed memberi isyarat kepada asistennya, yang segera mengeluarkan tumpukan dokumen bersegel merah. Dan karena kau telah melanggar klausul etika lingkungan secara masif, seluruh agunanmu hangus. Mansionmu, saham Adhitama Group, seluruh pabrikmu, semuanya kini resmi berada di bawah penyitaanku. Bagas menggelengkan kepalanya dengan brutal, darah segar menetes dari sudut bibirnya, matanya menyiratkan keputusasaan absolut yang mengoyak jiwa. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Aku CEO-nya. Aku yang membangun semuanya. Isaknya parau, tangannya mencakar-cakar tanah berlumpur. Tuan Al-Fayed mengabaikan tangisan pecundang itu. Triliuner tersebut memutar tubuhnya, kembali menunduk hormat ke arah Kirana yang sedari tadi hanya mengamati drama tersebut dengan senyuman sedingin es. Yang Mulia Ratu, sebagai bentuk permohonan maaf atas kelancangan manusia bodoh ini yang telah membawa mesin-mesin perusaknya ke wilayah suci Anda, hamba mempersembahkan seluruh aset perusahaan Adhitama Group ini ke bawah nama Anda. Silakan hancurkan atau gunakan untuk panti asuhan. Semuanya kini adalah hak mutlak Anda, ucap Tuan Al-Fayed, meletakkan tumpukan dokumen kepemilikan tersebut tepat di anak tangga altar kristal. Kirana menatap Bagas yang kini meraung-raung merobek kemejanya sendiri dalam kebangkrutan yang mematikan. Sang Ratu Hutan mengangkat wajahnya, membelai bulu halus bayinya, dan berbisik dengan nada yang menggema membelah lembah. Terima kasih,
Tuan Al-Fayed. Alam semesta menerima persembahan ini. Mulai detik ini, Adhitama Group telah mati, dan penderitaan mereka baru saja dimulai. Deru baling-baling helikopter konsorsium Dubai perlahan memudar di balik awan kelabu, membawa pergi seluruh kekayaan, status sosial, dan sisa-sisa harga diri Bagas Adhitama yang kini telah hangus menjadi abu. Di tengah lembah hutan terlarang yang suci itu, Bagas dan Lydia tertinggal sendirian, tak lagi berwujud seperti sepasang miliarder arogan yang bisa membeli dunia, melainkan seperti dua ekor tikus got malang yang terjebak di tengah lautan predator. Udara dingin yang menusuk tulang kembali menyelimuti lembah, disusul oleh suara gemerisik ribuan hewan buas yang perlahan merapatkan barisan, menyempitkan lingkaran kepungan mereka. Bala, sang raja harimau putih raksasa, melangkah maju satu langkah, menggetarkan bumi di bawah telapak kakinya yang masif, lalu mengeluarkan geraman rendah yang menggetarkan tulang rusuk. Suara itu bukanlah komando untuk membunuh, melainkan sebuah peringatan pengusiran absolut. Tidak, tolong, jangan makan kami. Kami akan pergi. Kami akan pergi sejauh mungkin. Jerit Lydia dengan suara melengking yang sumbang, air mata dan ingusnya bercampur dengan lumpur kotor yang menodai wajah hasil operasi plastiknya. Kepanikan primitif seketika mengambil alih akal sehat sepasang pendosa itu. Tanpa memedulikan arah, Bagas menarik tangan Lydia dengan kasar, menyeret wanita ular itu berlari terbirit-birit menembus pekatnya kabut hutan, berusaha melarikan diri dari tatapan sedingin es milik Kirana yang terus mengawasi kehancuran mereka dari atas altar kristal. Namun, hutan terlarang tidak pernah melepaskan musuhnya tanpa meninggalkan jejak hukuman yang abadi. Di tengah kebutaan panik yang melanda, Bagas dan Lydia salah mengambil jalur pelarian, menerjang masuk ke dalam area rawa gelap yang dipenuhi oleh semak berduri beracun purba. Durinya tidak sekadar tajam, melainkan sebesar kelingking manusia dewasa dan mengandung getah hitam yang sanggup melelehkan jaringan kulit dalam hitungan detik. Saat tubuh mereka menabrak rapatnya semak mematikan itu, jeritan kesakitan yang tak membayangkan manusia meledak memecah kesunyian rimba. Aarg! Wajahku! Kakiku terbakar! Tolong! Bagas! Mataku perih sekali! Lolong Lydia histeris saat ranting-ranting berduri itu menyabet wajahnya, merobek pipi mulusnya hingga menganga dan menyuntikkan racun hitam yang langsung membuat kulitnya melepuh mengerikan. Sepatu bot kulit ular dan gaun desainer mahalnya hancur berkeping-keping, tak mampu melindungi dagingnya dari siksaan alam. Bagas tak kalah hancur. Salah satu akar berduri melilit betis kanannya dengan kekuatan menghancurkan, mematahkan tulang keringnya dengan bunyi gemeretak yang ngilu. Pria itu meronta-ronta bagaikan hewan sembelihan, menangis meraung-raung mengutuki nasibnya saat racun itu membakar urat nadinya, melumpuhkan salah satu kakinya secara permanen. Mereka berhasil keluar dari hutan keesokan paginya, namun tidak lagi sebagai manusia yang utuh, melainkan sebagai sepasang monster cacat yang hidupnya telah dikutuk oleh bumi yang mereka pijak. 6 minggu kemudian, di bawah terik matahari siang yang membakar aspal ibu kota, roda kehidupan terbukti telah berputar dengan presisi yang sangat mengerikan. Di sudut sebuah perempatan jalan yang berdebu dan dipenuhi polusi knalpot, duduklah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian compang-camping berbau pesing, menyeret kaki kanannya yang bengkok dan lumpuh permanen. Wajahnya dipenuhi bekas luka parut kehitaman akibat racun semak berduri, sementara sebagian besar giginya telah rontok akibat hantaman popor senapan. Pria itu adalah Bagas. Dengan tangan gemetar yang dipenuhi kudis, ia menyodorkan sebuah gelas plastik bekas air mineral ke arah jendela mobil mewah yang berhenti di lampu merah. Di sebelahnya, Lydia, yang rambutnya telah botak sebelah akibat efek samping racun hutan dan wajah cantiknya kini berubah menjadi kanvas luka melepuh yang membuat anak kecil menangis ketakutan, ikut merintih memohon belas kasihan. Tolong, Tuan yang baik hati, sepeser uang receh untuk kami makan. Kami belum makan nasi sejak 2 hari yang lalu. Iba Bagas dengan suara sengau yang sangat menyedihkan, mengusapkan telapak tangannya yang kotor ke kaca jendela mobil yang tertutup rapat. Bukannya mendapatkan koin penderma, kaca mobil mewah itu perlahan turun, menampilkan sosok seorang remaja arogan yang dengan sengaja melemparkan cangkir kopi panasnya tepat ke wajah Bagas. Menyingkir dari mobilku, gembel bau busuk. Pandanganku jadi kotor melihat wajah menjijikan kalian. Maki remaja itu sambil tertawa, menginjak pedal gas dalam-dalam hingga ban mobilnya menyipratkan genangan air got pekat yang langsung mengguyur sekujur tubuh Bagas dan Lydia. Di tengah rintihan pedih dan tatapan jijik para pejalan kaki,
Bagas hanya bisa menangis terseduh-seduh meratapi aspal jalanan, menyadari di dalam lubuk jiwanya yang paling gelap bahwa siksaan neraka dunia ini jauh lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Sementara itu, kontras yang sangat ekstrim membelah langit ibu kota di lantai tertinggi gedung pencakar langit yang dulunya merupakan markas besar Adhitama Group. Ruangan CEO yang dulunya menjadi saksi bisu keserakahan Bagas kini telah bertransformasi sepenuhnya. Asap cerutu murahan dan tumpukan botol whisky telah lenyap, digantikan oleh aroma mawar putih yang menenangkan dan udara murni yang sejuk. Kirana berdiri dengan anggun di depan jendela kaca setinggi langit-langit, mengenakan setelan jas wanita berwarna putih gading yang sederhana namun memancarkan wibawa dan kekuasaan absolut yang tak tertandingi. Rambut kelamnya disanggul rapi, memperlihatkan leher pualamnya yang bersih tanpa cacat. Di lengannya, bayi mungilnya yang sehat dan montok tertawa riang. Tangan kecilnya berusaha menangkap pantulan cahaya mentari dari kaca jendela. Tidak ada lagi sisa-sisa trauma dari wanita hamil yang diseret di atas lumpur berdarah. Yang ada hanyalah sang ratu semesta yang kini memegang kendali penuh atas triliunan rupiah aset perusahaannya yang baru. Di atas meja kerja kayu mahoni yang dulu digunakan Bagas untuk menandatangani surat pemecatan dan korupsi, kini terhampar ratusan dokumen cetak biru. Seorang pengacara senior bersetelan rapi memasuki ruangan dengan langkah menunduk takzim, menyerahkan sebuah pulpen emas yang memantulkan cahaya. Nyonya Kirana, seluruh prosedur likuidasi anak perusahaan tambang dan pabrik kayu telah selesai. Dana triliunan rupiah dari konsorsium Dubai juga telah cair sepenuhnya. Ini adalah dokumen final untuk peresmian Yayasan Pelindung Hutan Terlarang dan pembangunan 10 panti asuhan terbesar di Asia Tenggara. Hanya tinggal menunggu tanda tangan Anda yang mulia. Lapor pengacara tersebut dengan nada penuh kebanggaan dan rasa hormat yang mendalam. Kirana tersenyum lembut. Senyuman yang menghangatkan ruangan namun menyimpan ketegasan baja yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Ia mengambil pulpen emas itu, lalu dengan goresan tinta yang elegan, ia menandatangani masa depan baru bagi kerajaan bisnis tersebut, mengakhiri era keserakahan berdarah Bagas dan menggantinya dengan monumen pelestarian alam serta kehidupan. Setelah pengacara itu undur diri, Kirana mengalihkan pandangannya kembali ke arah luar jendela, menatap jauh menembus awan putih menuju siluet pegunungan di mana hutan terlarang berada. Di kejauhan, tak terdengar oleh telinga manusia fana manapun kecuali dirinya, sebuah auman harimau yang sangat agung menggema membelah angin, sebuah salam penghormatan abadi dari bala sang raja harimau putih yang akan selalu berjaga dalam bayang-bayang, memastikan bahwa takdir sang ratu buangan kini bertahta abadi di puncak keadilan semesta.